Dewa Tao Bulu. Pendeta Tao muda ini, yang dikabarkan menduduki peringkat pertama dalam daftar orang-orang luar biasa, kabarnya telah mencapai puncak kultivasinya di wilayah Gangsa. Sungguh luar biasa bahwa penguasa Taois Ascension memiliki kultivasi yang begitu mendalam di usia yang begitu muda. Terlebih lagi, ia meraih ketenaran seperti itu hanya dalam beberapa bulan setelah muncul di ibu kota, sehingga reputasinya menyebar luas. Meskipun para murid penjaga gunung hanya berlatih di gerbang gunung dan tidak pernah turun gunung, mereka telah mendengar nama Dewa Dao Kenaikan dan mengetahui perbuatannya. Konon, bahkan Tuan Muda Lembah Sangyang pun dibasmi olehnya, dan Lembah Sangyang tidak melakukan apapun untuk membalas dendam Tuan Muda tersebut. Akan tetapi, tidak seorang pun di antara murid-murid penjaga gunung itu yang mengetahui tentang hubungan terkini antara Dewa Dao Kenaikan dan Gunung Tianzun. Murid penjaga gunung itu sedikit terkejut, tetapi yakin dengan statusnya sebagai murid Gunung Tianzun, ia tidak takut. Ia menangkupkan tangannya dan berkata kepada murid-murid lainnya, "Saya akan pergi dan melapor dulu. Teman-teman murid, mohon jaga tangga batu. Hanya mereka yang datang dengan undangan yang boleh mendaki gunung." Para murid menanggapi. Qin Xianyu mengangkat alisnya. Biasanya ia orang yang taat hukum dan disiplin, tak pernah melanggar batas kesopanan. Namun kali ini, ia datang ke Gunung Tianzun bukan untuk mencari audiensi, melainkan untuk menuntut penjelasan. Setelah memikirkan hal ini, dia mengabaikan peraturan Gunung Tianzun dan segera berangkat menaiki tangga. Para murid yang menjaga gunung melihat bahwa dia tidak mengikuti aturan, tetapi karena nama penguasa Dao Kenaikan terlalu bergengsi, ekspresi mereka berubah. Murid lain melangkah maju, membungkuk, dan berkata, "Mohon tunggu sebentar, Guru Tao. Kakak senior saya sudah pergi melapor dan akan segera kembali." Qin Xianyu terkekeh pelan, tetapi saat hendak berbicara, dia mengerutkan kening. Hawa dingin menyapu dari bawah tangga batu. Itu adalah aura pembasmi, aura haus darah. Namun, aura ini tidak hanya ditujukan kepadanya, melainkan terpancar dari benda itu sendiri, menandakan sesuatu yang berdarah dan brutal. Qin Xianyu punya firasat samar bahwa benda ini agak familiar. Dia ragu sejenak, lalu berjongkok dan menempelkan telapak tangannya di anak tangga batu. Tangga batu mengarah ke atas gunung, dikelilingi rumput hijau subur, dengan angin sepoi-sepoi bertiup melalui pegunungan, menciptakan pemandangan yang indah. Bang! Disertai suara dentuman yang teredam, retakan-retakan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tangga batu, berpusat di telapak tangan Qin Xianyu, menyebar hingga radius 10 kaki. Dalam radius 10 kaki, tangga batu berubah menjadi puing-puing. Suara keras ini tidak saja membuat kaget dan marah para murid yang menjaga gunung, tetapi juga membuat banyak kultivator terkejut, bahkan membangunkan para kultivator di kejauhan, yang semuanya melihat ke arah ini. Qin Xianyu menarik tangannya dari bawah rerun dewa, dan di telapak tangannya terdapat seekor ular kecil, panjangnya kurang dari 2 kaki dan tebalnya tidak lebih dari 1,5 jari, seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Ular noda darah yang unik di Gunung Yinghuang. Qin Xianyu sedikit mengernyit. Ia merenung, ular jenis ini sangat berbisa dan hanya ada di Gunung Yinghuang. Kok bisa juga tumbuh di Gunung Tianzun? Apakah ini alami, atau dibawa dari Gunung Yinghuang dan dilepas liarkan di sini? Ular berwarna merah darah di tangannya, meski terbasmi oleh keterkejutannya, tergantung lemas, namun tetap terlihat merah tua, mata ularnya yang redup membawa sedikit kekejaman. Qin Xianyu hendak membuang ular mati itu begitu saja ketika matanya tiba-tiba menyipit. Ia mendekatkan ular berlumuran darah itu ke matanya dan segera menyadari bahwa masih ada beberapa serpihan kayu di mulut ular mati itu, tetapi tidak ada jejak bisa di tubuhnya. Bagaimana mungkin ular yang sangat berbisa seperti ular noda darah tidak mengandung bisa? Qin Xianyu merenung sejenak. Banyak praktisi Tao telah berkumpul di sekitarnya, dan banyak di antara mereka mengenali Tao muda itu sebagai Dewa Tao Kenaikan. Karena reputasi sang Dewa Dao Kenaikan, tak seorang pun berani bersuara, tetapi melihat betapa ganasnya dia, bahkan menghancurkan anak tangga batu Gunung Tianzun dengan tangan kosong, mereka tak dapat menahan diri untuk berbisik di antara mereka sendiri. Ketika para murid yang menjaga gunung melihat pendeta Tao muda itu menghancurkan anak tangga batu dengan satu pukulan telapak tangan, mereka seharusnya bereaksi, tetapi karena ketenaran besar pendeta Tao Kenaikan ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, seorang murid tak kuasa menahan amarahnya lagi. Ia berpikir dalam hati, sebagai murid Gunung Tianzun dan murid manusia sejati pertama naga dan harimau, ia tak perlu takut pada kultivator di bawah naga dan harimau. Dengan pikiran itu, ia melangkah maju, hendak menegur mereka. Qin Xianyu berkata dengan tenang, "Beri jalan." Murid itu tanpa sadar mengambil langkah mundur ke samping. Qin Xianyu berjalan perlahan melewati para murid yang menjaga gunung, menaiki tangga satu demi satu. Murid yang baru saja bangun itu menjadi semakin malu dan marah, lalu berteriak tidak seorang pun diizinkan mendaki gunung tanpa undangan. "Kami adalah murid-murid yang menjaga gunung,
dan kami tidak akan membiarkan siapapun melanggar aturan. Qin Xianyu berhenti sejenak, tetapi tidak menoleh. Ia hanya bertanya, siapa namamu? Murid itu berbisik, Zheng Wu. Qin Xianyu mengangguk pelan sebelum melangkah ke tangga dan berkata dengan tenang, tekadmu baik. Jika kau mengerahkan upaya ini dalam kultivasi, kau akan mencapai hal-hal hebat. Zheng Wu tidak pernah menyangka bahwa ia akan menghentikan pihak lain mendaki gunung, sebaliknya, ia menerima pujian. Sementara itu, Qin Xianyu telah menaiki lebih dari 20 anak tangga di tangga batu, terus melangkah ke atas selangkah demi selangkah, tidak terburu-buru maupun lambat, tidak sombong maupun tidak sabar. Seseorang bergegas menaiki tangga batu di depan, menggunakan teknik gerakannya untuk tiba secepat kilat, hampir menabrak Qin Xianyu. Melihat Qin Xianyu sudah menaiki tangga, mereka pun terkejut. Orang ini adalah murid yang sama yang sebelumnya menjaga gunung, tetapi ia tidak berani menuduh Qin Xianyu melanggar aturan dan menaiki tangga tanpa izin. Ia hanya membungkuk dan berkata dengan suara rendah, Dewa Ilahi telah bersabda, meminta Dewa Sejati untuk naik ke gunung. Qin Xianyu bersenandung tanda setuju dan mendaki gunung selangkah demi selangkah, sesekali melihat tanaman dan pepohonan di sekitarnya, dan mengagumi pemandangan menakjubkan Gunung Tianzun. Murid yang menjaga gunung hendak menggunakan teknik gerakannya untuk mendaki gunung bersama Sang Taois Kenaikan, tetapi setelah ia mengumpulkan energi sejatinya, ia menemukan bahwa Sang Taois Kenaikan sedang mendaki gunung selangkah demi selangkah, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Jika kita terus berjalan seperti ini, akan memakan waktu setidaknya setengah jam untuk mencapai puncak gunung. Murid yang menjaga gunung berasumsi bahwa Taois yang terangkat itu punya alasan lain, mungkin karena ia belum menerima undangan, atau mungkin karena ia terhalang di kaki gunung sehingga merasa terganggu dan mempersulit keadaan. Menganggap dirinya pintar, ia menjelaskan dengan suara rendah, kemajuan Tuan Sejati sangat pesat, Anda bukan lagi orang biasa. Karena undangan sudah disiapkan, sulit untuk menambahkan lebih banyak lagi. Selain itu, kami tidak mengantisipasi kemajuan secepat itu, jadi kami tidak mengundang Anda. Dengan kemampuan Anda, Tuan Sejati, Anda dapat dengan mudah mendaki gunung tanpa undangan. Qin Xianyu mengangguk pelan, menerima penjelasannya, namun tetap tidak mempercepat lajunya. Murid yang menjaga gunung itu cemas dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, kalau kau mendaki gunung seperti ini, butuh waktu setidaknya setengah jam untuk mencapai puncak. Apa kau pikir Dewa Langit dan banyak senior akan menunggumu sendirian? Aku juga tidak membuat mereka menunggu. Kalau jamuannya sudah dimulai, sebaiknya kita makan sesegera mungkin agar tidak ada yang tersisa untuk dimakan atau diminum nanti. Qin Xianyu berkata sambil tersenyum, lagi pula, dengan tingkat kultivasiku saat ini, wajar saja kalau membuat mereka menunggu setengah jam. Murid yang menjaga gunung itu merasa agak tidak nyaman, berpikir dalam hati, kau masih muda. Sehebat apapun dirimu, kau tetap terlalu sombong. Di gunung itu, bukan hanya ada orang-orang dengan gangsa yang sempurna, tetapi juga beberapa manusia sejati naga harimau, serta manusia sejati naga harimau nomor 1 di Gunung Mulia Surgawiku. Saat Qin Xianyu berjalan mendekat, dia melihat sekeliling, mengangguk sedikit, dan memuji, seperti yang diharapkan dari sebuah sekte besar, ini benar-benar tanah yang diberkati bagi para abadi. Mendengar pujian Qin Xianyu, murid penjaga gunung itu semakin geram. Ia menahan amarahnya dan menggertakkan gigi, sambil berkata, jika Tuan tahu mendaki gunung lebih awal, beliau pasti bisa melihat pemandangan dari atas. Melihat ke bawah dari ketinggian seperti itu, semuanya akan terbentang di hadapannya, sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, gunung itu saat ini dihiasi dengan cara yang luar biasa dan megah, yang pasti akan memperluas wawasan Tuan Tao. Pada akhirnya, saya tidak dapat menahan diri untuk menambahkan komentar sarkastis. Qin Xianyu tidak ambil pusing, hanya tersenyum dan berkata, mendaki gunung perlahan-lahan dan menikmati pemandangan sungguh menyenangkan. Setelah mendaki gunung, betapapun indahnya pemandangan atau betapapun megahnya acaranya, aku tak akan bisa menikmatinya. Murid yang menjaga gunung itu bertanya dengan heran, mengapa demikian? Saat itu, di tengah perjalanan mendaki gunung, di tengah pusaran awan dan kabut, Qin Xianyu mengulurkan tangan dan mengambil segumpal kabut tipis, menggenggamnya dengan geli. Ia berkata, setelah melihat Dewa Gai Yimu, aku tak bisa lagi mengagumi pemandangan indah lainnya. Murid penjaga gunung mengangguk dalam hati, berpikir, Yang Mulia Ilahi adalah manusia sejati naga dan harimau nomor 1, hanya setengah langkah lagi dari mencapai pencerahan dan naik menuju keabadian. Sikapnya tak tertandingi, dan kekuatannya menguasai dunia fana. Dia sungguh lebih menarik daripada pemandangan lainnya. Qin Xianyu perlahan menaiki tangga, menikmati irama setiap langkah. Selangkah demi selangkah, setiap langkah membangun momentum. Dia melihat sekelilingnya, tampak cukup santai dan puas. Dia melangkah 1.800 kali, menaiki 1.800 anak tangga, dan momentumnya meningkat 1.800 kali lipat. Kedalaman akumulasi mereka tak tertandingi.
Gunung Tianzun dihiasi dengan lentera-lentera dan dekorasi warna-warni, suatu pemandangan yang meriah dan penuh keberuntungan. Beberapa binatang aneh berbaring telentang, tidak tampak ganas, melainkan memancarkan aura agung dan menakjubkan. Yang lainnya adalah binatang yang lembut, santun, dan menawan. Di atas langit, burung-burung biru berputar-putar dan burung-burung merah terbang, menyerupai burung phoenix biru dan burung phoenix berapi-api. Pemandangan menakjubkan para makhluk abadi, diselimuti awan dan kabut. Banyak halaman yang tersembunyi di balik awan dan kabut, bagaikan istana di awan, muncul dan menghilang. Begitu berada di dalam halaman, kita akan menemukan kejernihan yang luas, karena awan dan kabut tetap berada di luar dan tidak menembus bagian dalam. Tepat di tengah-tengah halaman terdapat kediaman Dewa Gai. Sosok puncak berusia 140 tahun dari Sekte Naga dan Harimau ini tampak tak lebih dari 40 atau 50 tahun. Ia mengenakan jubah hitam gelap dan memancarkan aura yang tak terduga, yang terasa jauh dan mendalam, menambah keagungannya. Dewa Gai berkata dengan tenang, silakan nikmati anggur dan hidangan spiritual. Tidak perlu menunggu dewa sejati kenaikan. Di halaman, setiap kultivator memiliki tempat duduk dengan meja di depannya. Di atas meja terdapat selembar kertas tipis berisi berbagai macam hidangan dan anggur berkualitas, termasuk ramuan, anggur spiritual, dan makhluk ibel. Seorang lelaki tua menunjuk nama-nama hidangan di kertas, lalu menunjuk lebih dari 10 hidangan dan 3 jenis anggur beralkohol, sebelum melemparkan kertas itu ke udara. Seekor burung menyambar kertas itu, tetapi kembali dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas dan meletakkannya kembali di atas meja. Tak lama kemudian, seekor binatang ajaib yang menyerupai kucing sekaligus kelinci muncul. Ukurannya kira-kira sebesar anak sapi, seluruh tubuhnya berwarna putih keabu-abuan, dan penampilannya canggung namun menawan. Di punggungnya terdapat piring besar berisi berbagai anggur dan makanan lezat. Begitu sampai di meja, makhluk roh itu segera berjongkok, memiringkan badannya, dan meletakkan piring besar itu di atas meja. Lelaki tua itu terkekeh, mengelus binatang roh itu, lalu mengambil secangkir anggur roh dan menyesapnya. Merasa segar, ia tak kuasa menahan tawa, anggur ini juga diresapi ramuan roh, dan memiliki efek nutrisi yang luar biasa. Baiklah, binatang kecilmu cukup pintar. Ini secangkir untukmu. Dia menuangkan anggur ke udara. Binatang aneh itu membuka mulutnya dan menelan semua anggur. Versi seluler novel ini tersedia di sini. Setelah mengusir makhluk aneh itu, lelaki tua itu tertawa dan berkata, makhluk kecil ini cukup terampil dan cerdas. Bahkan Sekte Dongyueku pun tak mampu memelihara banyak dari mereka. Sungguh suatu tindakan yang luar biasa bagi Gunung Tianzunmu untuk memiliki ratusan burung dan binatang langka dengan kecerdasan yang baru terbangun sebagai pelayan. Seketika orang-orang pun menggema dan memujinya. Pria tua ini adalah salah satu manusia sejati naga dan harimau yang hadir. Meskipun belum bertarung dengan naga, ia telah menaklukkan naga dan harimau. Kultivasi Taonya sangat tinggi. Ia adalah pemimpin Sekte Dongyue dan mentor Chen Yuan. Ia terkekeh 2 kali, melihat ke arah lereng gunung, dan berkata, pendeta Tao kecil ini cukup arogan, sampai-sampai membuat kita menunggu. Salah satu ahli, yang telah mencapai puncak alam gangsa, langsung berkata, beraninya dia membuat beberapa dewa sejati menunggu. Dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dilihat dari kecepatan pendakiannya, mungkin butuh beberapa jam baginya untuk sampai di puncak. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Orang ini adalah penguasa wilayah gangsa dan juga kepala sebuah sekte. Beberapa generasi yang lalu, ada manusia sejati naga harimau, tetapi dalam ratusan tahun terakhir, hanya ada tokoh gangsa. Sekte ini perlahan-lahan merosot dan sekarang dapat dianggap sebagai sekte kelas 2. Pemimpin Sekte Dongyue meliriknya, menggelengkan kepala, dan tersenyum, dia berhak membuat kita menunggu. Namun, dia datang dengan niat jahat. Mendengar apa yang dikatakan pemimpin Sekte Puncak Timur, Yang Mulia Dewa tetap tenang dan tidak berubah, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Para pengunjung tampak bermusuhan. Kebanyakan dari mereka yang bisa datang ke Gunung Mulia Surgawi ini berada di puncak alam gangsa, dan bahkan mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah pun berstatus luar biasa. Namun, mereka masih agak terkejut dengan apa yang dikatakan pemimpin Sekte Puncak Timur. Mereka yang memiliki kekuatan gangsa tidak dapat memahami hal ini, tetapi manusia sejati naga dan harimau semuanya merupakan individu yang sangat berbakat dengan standar yang sangat tinggi. Dari 10 dewa naga dan harimau yang hadir, hanya tetua Sekte Dongyue yang baik hati dan lembut yang memiliki waktu luang untuk menjawab pertanyaan semua orang. Sang penguasa sejati berbulu datang perlahan, melangkah selangkah demi selangkah, sambil mengumpulkan kekuatan. Pemimpin Sekte Dongyue tertawa dan berkata, dia sudah berjalan 1.800 langkah dan belum sampai setengah jalan mendaki gunung, tapi dia sudah mengumpulkan momentum yang cukup. Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit.
Tidak perlu mengumpulkan momentum sekarang. Kalian bisa lihat langkahnya jauh lebih ringan. Dia akan tiba sebentar lagi. Adapun masalah aura, bahkan mereka yang bertipe gangsa masih bingung, hanya kultivator naga dan harimau sejati yang dapat memahaminya, jadi dia sendiri belum mampu menjelaskannya dengan jelas. Jika mereka datang dengan momentum besar, mereka mungkin tidak datang untuk pesta yang tenang. Pemimpin Sekte Dongyue tersenyum tipis dan melirik ke tengah halaman. Semua orang mengikuti tatapan pemimpin Sekte Dongyue. Di tengah halaman, Dewa Gai duduk bersila di depan meja, wajahnya tenang dan diam. Suasana di ruangan itu halus dan agak tenang. Baru setelah terdengar suara lembut dan halus, semua orang menoleh untuk melihat. Sungguh pemandangan yang luar biasa, layaknya makhluk surgawi. Qin Xianyu mengenakan jubah Tao, auranya halus, seperti awan dan kabut. Dia menaiki tangga menuju puncak gunung, dan yang dilihatnya adalah warna-warna cerah dan penuh keberuntungan, sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Burung biru berputar-putar dan burung merah terbang horizontal, menyerupai burung phoenix biru dan burung phoenix berapi-api. Binatang-binatang aneh yang berkeliaran itu semuanya lembut dan jinak, serta tidak mempunyai niat jahat sedikitpun. Dengan murid-murid yang menjaganya, ia memancarkan aura pencerahan Tao. Ada kabut tipis dan kabut tipis di atas Gunung Tianzun, seolah-olah itu adalah negeri dongeng. Setelah hening sejenak, Yang Mulia Gai berkata perlahan, Tuan sejati tampaknya menikmati pemandangan gunung surgawi mulia milikku. Apakah Anda ingin mengaguminya terlebih dahulu, atau duduk untuk menikmati hidangan? Qin Xianyu tertawa dan berkata, pemandangannya memang indah, tetapi melihat sikap Gai Yi yang abadi, pemandangan abadi yang megah apapun tak ada bandingannya. Jika aku bisa berbincang sedikit dengan penguasa surgawi, itu akan lebih terhormat daripada pemandangan atau anggur dan hidangan lezat apapun. Ekspresi di mata Gai Shenzun sedikit menggelap saat ia berkata, perjamuan seharusnya menjadi waktu untuk tertawa dan berbincang. Karena Anda, Tuan sejati, begitu baik, saya tidak bisa menolak. Saya ingin tahu apa yang ingin Anda bicarakan. Qin Xianyu berkata, mari kita bicara tentang keadilan dan menuntut penjelasan. Mendengar ini, wajah semua kultivator berubah. Apakah mereka benar-benar akan melepaskan kepura-puraan mereka saat ini? Bahkan 9 manusia sejati naga harimau lainnya tampak terkejut dan ragu, cukup bingung. Namun, pemimpin Sekte Puncak Timur, setelah keheranan awalnya, langsung menunjukkan senyum tipis, agak sarkastis. Hari ini adalah hari ulang tahun Dewa Ilahi, dan ada beberapa hal yang perlu disampaikan setelah perayaan ulang tahun ini. Karena Dewa Sejati telah datang, beliau pasti ada di sini untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Bagaimana kalau kita tunda dulu sebentar? Saat itu, seseorang lain berbicara. Ia tampak berusia awal 50-an dan juga Master Long Hu. Ia adalah seorang praktisi Tao yang berjiwa bebas dan hidup menyendiri selama bertahun-tahun. Dilihat dari nadanya, ia tampak berusaha membujuk mereka dan meredakan ketegangan. Sang dewa tetap diam. Qin Xianyu menatap pria itu dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Bai Song benar sekali. Saya memang kurang sopan dan seharusnya memberikan hadiah. Nada suara Dewa Gai melunak, dan dia berkata, tidak perlu hadiah. Karena Tuan sejati ingin menyampaikan sesuatu, silakan bicara terus terang. Dengan senyum tipis di wajahnya, Qin Xianyu menangkupkan kedua tangannya sedikit dan berkata, karena Yang Mulia begitu pengertian, saya ingin menyampaikan beberapa kata ucapan selamat ulang tahun. Dewa Gai berkata, saya merasa sangat terhormat. Saya mendengar bahwa sang dewa berusia tepat 140 tahun saat ini, atau 141 tahun menurut perhitungan usia tradisional Tiongkok. Setelah berpikir sejenak, Qin Xianyu berkata, kehidupan kedua di usia 60 menambah 37 tahun. Perayaan ganda di usia 70 menambah 1 tahun lagi dalam hidup seseorang. Sebagian besar praktisi Tao yang hadir bukanlah cendekiawan atau ahli sastra, tetapi mereka semua melek huruf dan menguasai beberapa puisi dan prosa. Mendengar ini, mereka semua berkata, bagus. Terlahir kembali di usia 60, menambahkan 37 tahun lagi dalam hidupku. Merayakan ulang tahunku yang ke-72 kali, dan menambahkan 1 tahun lagi dalam hidupku. Dewa Gai tidak menunjukkan kegembiraan, dan dengan tenang berkata, jika kau tidak memberikan penjelasan kepada Dewa Sejati, apa yang akan kau lakukan? Qin Xianyu membungkuk sedikit dan berkata, dengan rendah hati saya mohon agar Dewa Yang Maha Esa meninggal dunia dengan tenang pada hari ulang tahunnya ini. Gunung Tianzun benar-benar sunyi. Sang Dewa Naga Harimau memiliki rentang hidup 260 tahun, sedangkan Sang Dewa Mulia hanya berusia 140 tahun, di puncak usianya. Terlebih lagi, Yang Mulia Gai sudah berada di puncak alam Naga Harimau. Sejak ia mulai berkultivasi, kemajuannya pesat, dan kemungkinan besar ia akan mencapai pencerahan dan naik menjadi makhluk abadi di bumi. Terlahir kembali di usia 60,
menambah 37 tahun dalam hidupku. Merayakan 70 lagi, menambah 1 tahun lagi dalam hidupku. Setelah kedua kalimat ini, tibalah saatnya untuk memohon kepada dewa agar meninggal dunia dengan tenang. Arti di balik kata-kata Yu Hua Zhenjun sudah sangat jelas. Dari naga dan harimau hingga manusia sungguhan, hingga burung dan binatang buas, semuanya memiliki kesan absurd dan konyol. Setelah mengatakan semua itu, Guru Baisong yang semula bermaksud menengahi dan membujuk, berhenti berbicara dan tetap diam. Para master naga dan harimau lainnya tetap diam. Gai, sang dewa, terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa, seolah-olah dengan senyum tipis, lalu terkekeh tanpa sadar. Lambat laun, tawa itu berlanjut, semakin keras dan tak terkendali, hingga ia tertawa terbahak-bahak. Qin Xianyu juga tersenyum, tetapi senyumnya samar dan agak dingin. Di Gunung Tianzun, di halaman yang diselimuti awan dan kabut, menyerupai istana surgawi, energi mengalir, menciptakan atmosfer yang sangat rendah dan menyesakkan. Pemimpin Sekte Dongyue masih dipenuhi rasa terkejut dan ragu. Dendam apa yang dimiliki Raja Sejati Berbulu ini dan Dewa Gai hingga mereka rela melepas topeng mereka. Raja Sejati Berbulu masih terlalu muda, dan bahkan mereka yang berada di alam yang sama mungkin belum memiliki fondasi yang kuat. Terlebih lagi Dewa Gai, yang sudah hampir menembus alam berikutnya dan mencapai keabadian. Apakah permusuhan di antara mereka telah begitu dalam sehingga Raja Sejati Berbulu bersedia bertarung dalam pertempuran yang sia-sia? Raja Sejati Berbulu masih sangat muda, dan kultivasinya telah berkembang pesat, bahkan melebihi Dewa Gai. Mungkin dalam beberapa dekade, ia bahkan bisa melampaui Dewa Gai. Namun, saat ini, masih terlalu dini. Tepat pada saat itu, Master Baisong membuka matanya dan bertukar pandang dengan pemimpin Sekte Dongyue. Pemimpin Dongyue segera memahami makna di mata Baisong Zhenren. Raja Sejati Yuhua memiliki masa depan yang cerah. Ia pasti akan berkembang pesat dan melangkah jauh di jalur kultivasinya. Seiring waktu, ia bahkan mungkin melampaui Dewa Gai. Namun, saat ini, Dewa Gai berdiri di depannya. Wilayah kekuasaannya lebih dari 1 tingkat lebih tinggi darinya. Saya khawatir ia akan berada dalam bahaya besar. Setelah merenung cukup lama, pemimpin Sekte Dongyue mengangguk pelan pada Master Baisong, jelas-jelas memiliki pandangan yang sama. Semua manusia sejati naga dan harimau adalah orang-orang dengan status luar biasa, entah pemimpin sekte atau individu yang cerdik dan penuh perhitungan. Pada saat ini, mereka semua terdiam dan mengalihkan pandangan mereka kepada mereka berdua. Beberapa tokoh berpengaruh ingin menegur pendeta Tao muda itu sebagai tanda niat baik terhadap Gunung Tianzun, tetapi sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun, mereka menelan ludah. Mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu umumnya tidak bodoh, dan mereka secara alami merasakan suasana tegang dan menindas. Selain Dewa Gai, manusia sejati naga dan harimau lainnya tetap diam. Mengingat situasi ini, jelaslah bahwa pendeta Tao muda itu memiliki status yang sangat tinggi. Mungkinkah dia, seorang dewa sejati? Seorang pribadi sejati? Seseorang tampaknya samar-samar menebak sesuatu. Beberapa tatapan melintas di mata mereka sebelum menghilang tanpa jejak. Meninggal dengan tenang saat tidur. Dewa Gai tertawa beberapa kali sebelum berkata, kamu punya kemampuan itu. Coba saja. Qin Xianyu perlahan menghunus pedangnya dan terkekeh pelan, sebenarnya, Yang Mulia Dewa berusia lebih dari 140 tahun, yang dianggap umur yang sangat panjang. Tidaklah buruk untuk mengatakan bahwa beliau meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Bila pedang Qingli sebening air, memantulkan awan dan kabut di atas halaman, menciptakan efek kabur. Tak seorang pun dapat menduga bahwa itu adalah pedang jimat api yang berkobar, yang dapat membakar segalanya. Qin Xianyu, memegang pedang Qingli, membungkuk sedikit kepada kerumunan di sekitarnya dan berkata, saya menyusahkan kalian semua untuk turun gunung dan menunggu, agar tidak terjebak dalam baku tembak. 9 manusia naga dan harimau sejati tetap diam, tetapi mereka yang menyadari petunjuk sudah mulai bergerak. Para manusia sejati naga dan harimau itu percaya diri dengan kemampuan mereka dan tidak takut terpengaruh. Tetapi sosok yang ganas dan kuat ini mungkin tidak akan mampu menahan dampak serangan setingkat naga atau harimau. Namun, karena kehadiran Dewa Gai, meskipun tokoh-tokoh kuat itu melakukan beberapa gerakan, tidak satu pun dari mereka meninggalkan tempat duduknya. Kenapa kami harus mengalah? Gai, sang dewa, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mengenakan jubah panjang berwarna gelap dan hikmat, memancarkan aura keagungan. Tunggu sebentar. Setelah berkata demikian, Dewa Gai memandang Qin Xianyu, mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata, tidak perlu membuat para tamu khawatir karena berurusan dengan junior sepertimu yang baru saja menjadi naga dan harimau. Pertarungan sebesar naga dan harimau saja sudah cukup untuk menghancurkan halaman dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya di gunung ini. Namun, Dewa Gai dengan terus terang menyatakan bahwa tidak perlu membuat semua orang khawatir,
artinya tidak ada sisa kekuatan yang akan menyebar keluar. Dengan kata lain, tidak perlu menggunakan ilmu Tao atau terlibat dalam pertarungan sengit, karena Yang Mulia Ilahi yakin bahwa ia dapat mengalahkan dewa sejati berbulu dengan mudah, tanpa menimbulkan masalah atau gangguan apapun. Kata-kata ini mungkin dianggap sombong dan angkuh oleh orang biasa, tetapi jika keluar dari mulut manusia sejati pertama naga harimau, itu adalah hal yang wajar. Hati Qin Xianyu sedikit mencelos. Dewa Gai berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Silakan ambil langkah pertama. Qin Xianyu tidak menolak. Ia mengangkat pedangnya, ujungnya mengarah langsung ke Dewa Gai. Pendeta Tao muda itu sedikit membuka mulutnya, dan energi murni pedang Tao di dalam tubuhnya naik, menyebabkan uap putih perlahan keluar dari mulutnya. Kabut putih itu panjangnya 1 kaki dan 3 inci. Tiap inci adalah gumpalan energi putih, berjumlah 13 gumpalan, yang diresapi ke dalam pedang King Li. Qin Xianyu bergoyang dan segera muncul di hadapan Dewa Gai, menusukkan pedangnya tepat ke tengah alisnya. Gai, sang dewa, mengangkat sebelah alisnya, ekspresinya sedikit berbeda. Serangan pedang ini, meskipun tampak sederhana, sebenarnya mengandung energi dan kekuatan sejati Qin Xianyu, kekuatan naga azure, dan energi murni pedang Dao sepanjang 30 cm. Dengan menghunus pedang rahasia, ia sepenuhnya melepaskan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Pedang itu mendekat, aura dinginnya terasa nyata. Dewa Gai tetap tenang, tidak menghindar maupun menghindar, menunggu pedang itu mendekat. Saat pedang itu mendekati wajahnya, Dewa Gai melambaikan tangannya, lengan panjangnya langsung melingkari pedang itu, membuat pedang King Li tak bisa bergerak maju maupun mundur. Ia kemudian menyatukan tangannya yang lain dan menekan ke bawah dengan sebuah serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini sungguh agung dan kuat, dipenuhi dengan kekuatan puncak seekor naga dan harimau, yang cukup untuk menghancurkan bukit dan puncak tanah. Qin Xianyu tetap diam, lalu segera mengulurkan tangan dan membuat segel tangan dengan jari-jarinya. Tanda yang menyentuh bumi. Suatu kekuatan besar melonjak dari telapak tangannya, tak terhentikan. Qin Xianyu merasa tubuhnya tak sanggup menahan kekuatan sebesar itu, dan ia tak sanggup berdiri, hampir terlempar ke belakang. Namun, pedang King Li terlilit oleh Dewa Gai dan tak bisa lepas, sementara Qin Xianyu menggenggam pedang itu erat-erat dan menahan kekuatan yang begitu dahsyat. Suara tamparan itu tak henti-hentinya. Tulang-tulangnya hancur dari 3 jari yang membentuk segel tangan, meluas ke pergelangan tangan, lalu lengan bawah, dan akhirnya seakan-akan menghancurkan seluruh lengannya. Kekuatan dahsyat itu tampaknya belum mereda, seolah-olah akan menghancurkan seluruh tubuhnya menjadi bubur. Perlu dicatat bahwa Qin Xianyu masih membawa Jadewi Teret Hand, yang dibuat sendiri oleh Dewa Gai, yang melindunginya dari kekuatan dahsyat dan agak melemahkannya, namun tetap saja menghancurkan tulang lengannya dan menyebabkan dagingnya bergetar hebat. Kekuatan serangan telapak tangan Dewa Ilahi tidak kalah kuat dari segel menyentuh bumi milik Qin Xianyu. Ekspresi Qin Xianyu berubah beberapa kali. Ia berteriak pelan, meningkatkan kekuatan di tangannya, dan tiba-tiba menghunus pedang King Li. Dengan kekuatan luar biasa dari tangannya, ia terdorong mundur puluhan kaki. Setelah berhenti, Qin Xianyu, yang telah mencapai alam naga harimau, tampak agak goyah dan tidak stabil. Keduanya bertukar pukulan dalam sekejap mata. Dewa Gai tetap acuh tak acuh, menjentikkan tangannya dengan serangkaian suara tamparan. Pupil mata Qin Xianyu sedikit menyipit. Ia tahu bahwa segel pengunci bumi ini juga telah melukai daging dan tulang Dewa Gai. Namun, Dewa Gai dengan santai menjentikkan tangannya, dan tulang-tulangnya pun sembuh dan dagingnya beregenerasi. Sungguh mengerikan. Dewa Gai tidak yakin, tetapi saat dia hendak berangkat lagi, tatapannya tiba-tiba menajam. Debu dan kotoran berjadewa dari lengan bawah Dewa Gai. Dalam sekejap, separuh lengan baju itu berubah menjadi abu. Ruangan itu terdiam cukup lama, tetap sunyi senyap. Dewa Gai tetap tenang dan berkata, mohon tunggu sebentar saat kami menuruni gunung. Ada banyak meja kayu persegi di halaman, masing-masing berisi makanan lezat dan anggur berkualitas, aromanya memenuhi udara. Para petani lalu duduk berbaris. Jika Dewa Naga dan Dewa Harimau bertarung, mereka dapat menghancurkan bagian manapun dari puncak gunung mulia surgawi. Niat awal Dewa Gai adalah memberitahu semua orang agar tidak mundur, yang jelas menunjukkan bahwa dia sangat yakin dapat dengan mudah menekan penguasa sejati kenaikan berbulu, sehingga mustahil baginya untuk membalikkan meja dan kursi. Pada saat ini, Dewa Gai mengundang semua orang turun gunung, yang berarti manusia sejati pertama naga harimau ini meremehkan dewa sejati berbulu. Jelas, pertempuran yang akan datang antara kedua makhluk abadi itu pasti akan berdampak pada dunia luar. Kerumunan itu masih dalam keadaan terkejut dan ragu, tatapan mereka berpindah-pindah antara dua orang sungguhan itu. Baru saja, Dewa Gai memberitahu semua orang untuk tidak mundur, yang menunjukkan keyakinannya yang penuh. Namun, setelah bertukar satu pukulan,
Ia mengubah nadanya dan meminta semua orang untuk turun gunung. Jelas bahwa Yang Mulia Gai meremehkan penguasa sejati berbulu, yang merupakan sebuah kesalahan perhitungan. Saat ini, bahkan manusia sejati pertama naga harimau ini tidak sepenuhnya yakin untuk membatasi pertempuran hanya pada mereka berdua, dan tidak dapat memastikan bahwa sisa kekuatan pertempuran tidak akan memengaruhi apapun di luar dirinya. Gai, Yang Mulia Dewa, tetap acuh tak acuh. Sebagai anggota puncak alam naga dan harimau dan termasuk di antara para pribadi sejati teratas alam naga dan harimau, ia telah melihat segala sesuatunya dengan jelas selama bertahun-tahun. Pikirannya tenang dan acuh tak acuh, dan ia telah mencapai titik di mana ia tak tergoyahkan oleh kehormatan maupun aib. Ia tidak peduli dengan pendapat orang lain dan sama sekali tidak menyadari bahwa kata-katanya telah kehilangan martabat dan harga dirinya. Demikian pula, dia tidak berniat banyak bicara, hanya mengundang semua orang untuk turun gunung. Setelah mengatakan ini, dia menatap Qin Xianyu lagi. Sang dewa tidak menunjukkan kemarahan atau kekesalan, tatapannya acuh tak acuh dan dingin. Qin Xianyu, memegang pedang King Li, meningkatkan energi sejatinya hingga mencapai puncaknya, namun hatinya semakin berat. Orang ini memegang jabatan tinggi, menikmati reputasi yang hebat, dan dipuja sebagai manusia sejati pertama. Selama bertahun-tahun, dia bahkan tidak menganggap serius ketenaran seperti itu. Dia tidak serakah akan kesombongan duniawi, telah melihat menembus ilusi dunia fana, dan karena itu tetap tak tergoyahkan oleh kehormatan atau aib, pikirannya sepenuhnya sempurna. Suasana di antara keduanya terasa samar. Tatapan pemimpin Sekte Dong Yue memancarkan cahaya aneh. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan berkata, sepertinya kita harus mengamati pertempuran ini dengan tenang dan turun gunung. Setelah berkata demikian, ia berjalan maju dan perlahan-lahan menuruni gunung. Guru Baisong kemudian bangkit dan mengikuti dari belakang. Beberapa dewa naga dan harimau saling bertukar pandang, lalu menuruni gunung bersama-sama. Karena menghormati aturan dan takut dianggap tidak sopan, para tokoh kuat yang tersisa baru berani turun gunung setelah 9 dewa sejati naga dan harimau pergi. Kini, saat mereka turun, sedikit kepanikan masih terasa. Mereka takut jika mereka melangkah terlalu lambat, mereka akan terjebak dalam efek pertempuran yang berkepanjangan antara para kultivator tingkat naga dan harimau. Mulut Master Sekte Dong Yue bergerak sedikit, suaranya nyaris tak terdengar, bahkan oleh mereka yang berada di puncak alam gangsa. Ia berkata kepada Baisong Zhenren, bahkan dengan kemampuan Gai Divine Venerable, ia tak dapat dengan mudah menekan Yuhua Zhenjun. Sepertinya Taois kecil ini tak kalah darimu atau aku. Tapi aku hanya bisa menebak samar-samar bahwa Yuhua Zhenjun pastilah seorang pemula di alam naga harimau, yang baru mulai menaklukkan harimau. Bagaimana mungkin ia begitu kuat? Yang lainnya baik-baik saja, mereka hanya tahu bahwa pertarungan antara dewa sejati naga harimau pasti akan berdampak luas, dan kehancuran sebuah gunung bukanlah hal yang terlalu mengejutkan. Namun, 9 dewa sejati naga harimau semuanya tercengang. Mereka telah berkultivasi hingga tingkat naga harimau selama bertahun-tahun dan sangat menyadari kemampuan dewa tertinggi. Dari 9 dewa naga harimau yang hadir, 6 di antaranya baru berada di alam penakluk harimau dan belum menaklukkan naga tersebut. Namun, mengingat kemampuan yang mulia ilahi, mereka dapat dengan mudah menaklukkan naga tersebut dan sepenuhnya yakin bahwa sehelai rumput atau batu pun di luar tubuhnya tidak akan terpengaruh. Namun, pada saat ini, Dewa Gai mengabaikan harga dirinya dan meminta semua orang untuk turun gunung. Jelas, Dewa sejati Yuhua sebenarnya beberapa tingkat lebih kuat daripada ke-6 manusia sejati naga dan harimau yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Tingkat kultivasi Tao muda ini begitu tinggi sehingga bahkan Yang Mulia Gai pun tak mampu menekannya dengan mudah. Mungkinkah itu akan memengaruhi hal-hal eksternal? Pemimpin Sekte Dong Yue berkata dengan suara rendah, bagaimana mungkin dia begitu kuat? Saat itu, kultivasi muridku, Chen Yuan, berada satu tingkat lebih tinggi daripada Taois muda ini. Setelah pertempuran itu, Chen Yuan mengasingkan diri dan mati di ruang terlarang jika tidak berhasil menembus batas. Bahkan dengan semangat yang teguh dan tanpa pamrih, ia baru mencapai puncak gangsa saat ini. Untuk menemukan air, api, yin, dan yang, memadatkannya menjadi seekor harimau, lalu menaklukkannya, akan membutuhkan setidaknya 10 tahun. Dan pendeta Tao muda ini sebenarnya 3 kali lebih kuat dari dewa naga harimau biasa. Gagasan ini tidak hanya dianut oleh pemimpin Sekte Dong Yue saja, tetapi juga oleh beberapa manusia sejati naga dan harimau lainnya. Masing-masing makhluk abadi memiliki ciri khasnya sendiri yang unik, terutama mereka yang cerdas, yang memikirkan segala sesuatunya jauh lebih dalam. Kupikir aku bisa mengalahkanmu dalam satu pertemuan, tapi aku tak pernah membayangkan kau punya kemampuan seperti itu. Mata Gai Shenzun berkilat dengan cahaya aneh saat dia melirik pedang King Li di tangan Qin Xianyu. Pedang yang berharga itu,
jernih bagaikan air dan kabur bagaikan kabut, sesungguhnya berkobar seperti api, mengubah pakaian berharga itu menjadi abu. Akan tetapi, yang dikhawatirkan Dewa Gai bukanlah pedang ini, melainkan Raja Sejati Berbulu. Qin Xianyu, pendatang baru di klan Naga Harimau, tampak seperti anak kecil dibandingkan dengan seorang guru seperti Guru Gai, yang telah menaklukkan naga dan harimau, dan naga serta harimaunya bergabung untuk menciptakan ramuan emas 9 inci. Namun, pedang dan ilmu Tao yang digunakan oleh Tao muda ini tidak kalah hebatnya dengan senjata tajam. Bahkan anak berusia 3 tahun, jika membawa senjata tajam, dapat dengan mudah melukai seseorang. Dengan tangan di belakang punggungnya, Dewa Gai berkata, usiamu belum 20 tahun. Dulu, ketika kau berada di ibu kota, kau hanya berada di level ibel bumi. Dalam waktu kurang dari setahun, kau telah menembus 108 titik akupuntur dan mencapai kesempurnaan Ibel Geng. Sekarang kau bahkan telah menguasai naga dan harimau. Mungkinkah teknik rahasia Gudao memiliki efek seperti itu? Setelah semua orang pergi, hanya Yang Mulia Gai dan Tuan Sejati Yuhua yang tersisa di Gunung Tianzun, dan mereka berbicara tanpa hambatan apapun. Mata Qin Xianyu sedikit menyipit, dan dia menggertakkan giginya sambil bertanya, siapa nama kedua praktisi Gu itu? Seperti apa rupa mereka? Dewa Gai menunjukkan sedikit ejekan dan berkata, mengapa aku harus memberitahumu? Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan mendesah, kalau begitu aku harus meminta Dewa Ilahi untuk berangkat, dan aku sendiri yang akan mencari jejak di gunung ini. Aku tidak mencatat. Para murid dan pelayan yang melihat kedua orang itu di masa lalu semuanya terdiam setelahnya, termasuk murid tertuaku. Bagaimana kau bisa menemukan jejak mereka? Dewa Gai berdiri tegak dan berkata, jika kau benar-benar bisa menghadapiku, apa salahnya memberitahumu? Sayangnya, kau tidak punya kemampuan itu. Sambil mengobrol, Qin Xianyu membuka kantong air dan meneguk setengah eliksir pil giok dalam sekali teguk, sambil berkata, bagaimana kau tahu aku tidak punya kemampuan kalau kau belum mencobanya? Bukankah kau juga berpikir kau bisa dengan mudah membasmiku sebelumnya? Ketika Qin Xianyu pertama kali menguasai pemurnian Qi, ia hanya berani menyesap cairan roh eliksir giok ini seteguk kecil. Kini, setelah meneguk begitu banyak, meskipun ia telah mencapai tingkat naga harimau, ia masih merasakan Qi-nya melonjak liar dan sangat sulit dikendalikan. Namun, dengan menghunus pedang daunnya, ia memaksa cairan roh itu ke lengan kirinya, membiarkannya meresap, menuruni lengan bawah, pergelangan tangan, telapak tangan, dan akhirnya ke ujung jarinya. Ramuan giok dapat meningkatkan tingkat kultivasi, memperbaiki kondisi fisik, dan menyembuhkan cedera. Qin Xianyu tidak memiliki kemampuan seperti Yang Mulia Gai yang dapat menyembuhkan luka hanya dengan jentikan pergelangan tangannya, tetapi ia memiliki kekuatan penyembuhan dari pil giok. Setelah meminumnya, ia langsung pulih seperti semula, hanya dalam waktu 2 kalimat. Bahkan Dewa Gai tahu bahwa cairan spiritual yang diminum Qin Xianyu mengandung misteri, mungkin cukup untuk menyembuhkan lukanya, tetapi ia tidak menghentikannya, membiarkan Qin Xianyu menyembuhkan dirinya sendiri. Baru setelah Qin Xianyu meminum cairan spiritual itu, ia bertanya, apakah sudah sembuh? Baiklah, Qin Xianyu mengangguk pelan, lalu membungkuk dan berkata, terlepas dari mereka yang menggunakan teknik Gu, fakta bahwa Yang Mulia Dewa memerintahkan orang-orang untuk mengganggu mendiang guru, ayah, ibu, dan banyak leluhur keluarga Qin patut mendapatkan keadilan. Baiklah, kalau begitu datanglah padaku dan tuntut keadilan. Dewa Gai melangkah maju, jubah panjangnya dalam dan megah. Dari tempat di bawah kakinya, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar. Ia sudah membiarkan junior ini bergerak lebih dulu, dan membiarkannya minum obat untuk menyembuhkan lukanya, tetapi Dewa Mulia bukanlah orang yang sok tahu atau sombong. Pada saat ini, ia tidak lagi menahan diri dan mengambil inisiatif untuk bergerak. Dia menekan dengan telapak tangannya. Cahaya putih terang bersinar dari sela-sela telapak tangan, dan ada juga benang-benang putih di sekitar tepi telapak tangan, yang berwarna putih susu dan berawan. Itu adalah aliran udara yang tak terhindarkan. Ketika udara tak bisa keluar, ia terdorong kembali oleh pukulan telapak tangan ini, terkompresi dan bertumpuk, menyerupai cahaya putih. Sejumlah kecil udara yang keluar bagaikan benang tipis dan panjang, berubah menjadi warna keruh. Dengan satu pukulan telapak tangan, angin kencang menerjang. Angin kencang bertiup, menjungkir balikan semua meja, kursi, dan rak kayu di halaman, menumpahkan botol-botol anggur berkualitas dan makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya. Wandering Immortal, Bab 235 Raja Kuil Yue, Gelombang Yue, Pembaruan ketiga. Yang Mulia Gai sebelumnya telah melancarkan serangan telapak tangan, tetapi agar tidak memengaruhi tamu di sekitarnya, ia mempertahankan kekuatannya tetap rendah. Sekarang, serangan telapak tangan ini tidak terkendali tidak perlu ditahan. Angin kencang menerjang, menimbulkan dampak yang dahsyat dan merusak. Qin Xianyu tahu bahwa serangan telapak tangan ini mengandung kekuatan naga dan harimau, dan ia tak mampu menahannya.
Namun, ekspresinya tetap tak berubah saat ia mengulurkan pedang Qingli yang diselimuti kabut putih setinggi 1,5 kaki. Serangan pedang ini tidak dimaksudkan untuk menangkis serangan telapak tangan Dewa Gai yang kuat, melainkan diarahkan ke dahi Dewa Gai. Nyawa ganti nyawa, mata makhluk suci itu menyipit sedikit. Serangan telapak tangan yang kuat itu terhenti sebentar, momentumnya agak berkurang. Seperti dugaan Qin Xianyu, Dewa Gai tidak berniat mati bersama junior ini dan ragu-ragu, sehingga momentumnya goyah. Namun, Dewa Gai telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan pikirannya hanya berubah dalam sekejap. Ia segera mengangkat tangannya yang lain ke depan untuk menangkis pedang Qingli. Serangan telapak tangan sebelumnya melanjutkan momentumnya, menuju langsung ke Qin Xianyu. Qin Xianyu tidak terkejut tetapi gembira, dan tersenyum saat dia melangkah maju, mengangkat tangannya untuk membentuk segel, dan menekannya ke dada Dewa Gai. Tanda yang menyentuh bumi. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mendekat. Qin Xianyu mengayunkan pedang Qinglinya, tipuan belaka, sambil melepaskan segel sendewa bumi dengan sekuat tenaga, bertujuan untuk menyerang dada Dewa Gai. Ini masih masalah hidup dan mati. Kenyataannya, itu hanya menukar nyawa dengan cedera. Jika Dewa Gai terkena segel penyerap bumi ini, Qin Xianyu juga akan terbasmi olehnya dalam satu pukulan. Namun, Dewa Gai memiliki kultivasi yang mendalam dan dapat dengan mudah menyembuhkan daging dan tulang, sehingga dapat menahan segel penyerap bumi ini tanpa membahayakan nyawanya. Satu-satunya perbedaan adalah tingkat keparahan lukanya. Kilatan dingin terpancar di mata pemuda nekat itu, dan telapak tangan yang hendak dipukulnya segera ditarik kembali saat dia melangkah mundur dengan anggun. Jejak di tanah tergambar di lengan bajunya. Dewa itu mundur 10 kaki. 10 kaki jauhnya, potongan-potongan kain dan puing-puing berserakan di udara. Lengan baju Dewa Gai yang lain hancur berkeping-keping oleh segel yang menyentuh bumi. Qin Xianyu bergoyang, melintasi jarak 10 zang, dan menebas ke bawah dengan pedangnya. Ini bukan pertama kalinya Qin Xianyu, pendeta Tao, terlibat dalam pertarungan sihir. Ia tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan dan bertindak tegas. Dewa Gai mendengus dalam-dalam. Bagaikan guntur, ia menyapukan tangannya secara horizontal, seolah-olah hendak meratakan gunung dan menyapu bersih seluruh hutan. Angin kencang bertiup, merobek lapisan tanah dan merobohkan satu sisi halaman. Qin Xianyu terbang kembali, tetapi anginnya sangat kencang, mampu menerbangkan orang dan merobohkan rumah, namun tidak dapat melukainya, sang naga harimau abadi. Qin Xianyu mendarat dengan kedua kakinya, memegang pedang panjang, dan mendesah dalam hati. Secercah penyesalan melintas di matanya, dan ia berpikir, kalau itu orang lain, apalagi terkena jejak yang menyentuh bumi di lengan baju mereka, sehelai rambut pun sudah cukup untuk mengirimkan gelombang kejut melalui rambut dan membasmi mereka. Tapi kultivasinya terlalu dalam. Gelombang kejut itu hanya bisa menghancurkan lengan bajunya, tanpa melukai lengannya. Gai, sang dewa, melirik ke arah lengan bawahnya, sekilas kesedihan terpancar di matanya. Sebelumnya, salah satu lengan bajunya telah hancur. Bisa dibilang ia meremehkan kekuatan panas pedang Qingli dan terlalu ceroboh. Namun, sekarang, meskipun ia masih agak ceroboh, ia justru menderita kerugian besar dalam konfrontasi langsung tersebut. 2 kali berturut-turut, junior ini mempertaruhkan nyawanya demi orang lain, tanpa strategi atau metode apapun. Dengan mengandalkan sifatnya yang sembrono dan kejam, ia justru berhasil menang. Alis yang mulia Gai Yi berkerut, berpikir keras. Ia samar-samar merasa bahwa jika ia memaksakan diri menerima serangan dahsyat itu sebelumnya, membasmi junior ini dengan telapak tangannya sendiri mungkin merupakan pilihan yang bijaksana. Namun, manusia sejati pertama naga harimau ini berniat menaklukkan Taois junior ini dalam satu gerakan. Jika ia gagal, biarlah tetapi terluka oleh junior ini sungguh tak masuk akal. Ekspresi Dewa Gai sedikit menggelap, dan dia menaruh tangannya secara horizontal di depannya, telapak tangan menghadap keluar. Angin sepoi-sepoi bertiup dari titik akupuntur di telapak tangan. Legenda mengatakan bahwa angin mengikuti harimau dan awan mengikuti naga. Ini berarti angin yang dihembuskan oleh dewa dipancarkan oleh harimau putih di dalam tubuhnya, dan lebih kuat daripada pelepasan ki sejati atau ki roh jahat. Angin bertiup perlahan, lalu berangsur-angsur mengeras, menjadi lembab dan membawa uap air. Angin menjadi semakin lembab dan kencang. Angin yang dibasahi oleh air menjadi semakin lembab dan berangsur-angsur berubah menjadi gelombang. Sungai Yue adalah bagian tengah dari 5 sungai Yue. Semua praktisi Tao secara bertahap menuruni gunung, tetapi mereka hanya berhenti di tengah jalan. Mungkin sisa kekuatan serangan Dewa Gai terhadap penguasa Dao kenaikan masih akan terasa, tetapi di mata orang banyak, hanya perlu 1 atau 2 teknik Daois. Dengan kemampuan Dewa Gai, itu sudah cukup untuk dengan mudah menekan dan membasmi penguasa Dao kenaikan. Tunggulah sejenak di tengah perjalanan mendaki gunung, mungkin kekacauan akan dibersihkan dan pemandangan kacau dikembalikan ke keadaan semula.
Sayangnya, mereka yang bertipe gangsa hampir tidak dapat melihat pertempuran di gunung, hanya beberapa manusia naga harimau sejati yang dapat menyaksikan perubahannya. Mereka bertarung langsung, dan junior ini benar-benar menang. Pemimpin Sekte Dong Yue tampak terkejut. Master Baisong meliriknya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, cara sembrono dan kejam ini mungkin efektif untuk sementara waktu, tetapi begitu Dewa Ilahi menderita sedikit kerugian, beliau tidak akan menderita lagi. Seceroboh atau sekejam apapun Taois kecil ini, pada akhirnya akan sia-sia. Jika Dewa Ilahi bersedia menahan segel menyentuh bumi tadi, pertempuran ini pasti sudah berakhir. Seorang abadi lainnya mengelus jenggotnya dan berkata, setelah melihat pemuda ini, aku menyadari betapa jeniusnya dunia ini. Sayang sekali dia akan mati muda. Terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Seorang guru lain menggelengkan kepala dan berkata, dia tidak tahu bagaimana menahan ketajamannya atau menelan harga dirinya, dan dia pasti akan mati muda. Jika dia bertahan selama beberapa tahun, dia mungkin bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi saat ini, kultivasinya terlalu dangkal. Di hadapan dewa, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Mengandalkan kekuatan kasarnya, dia hanya bisa berhasil sekali. Setelah itu, dia akan sia-sia. Orang bijak itu baru saja mengelus jenggot panjangnya, lalu menurunkan tangannya dan berkata, aku jadi bertanya-tanya, berapa lama kita harus menunggu? Tidak akan lama, desah Master Baisong pelan. Saya khawatir hanya butuh beberapa gerakan. Masih terlalu lama. Master Sekte Dong Yue menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Yang Mulia Dewa tidak akan membuat kita menunggu di sini terlalu lama. Dia pasti akan bertarung dengan cepat. Cara biasa tidak cukup untuk menghadapi Tao kecil ini. Hanya dengan menggunakan sihir Tao kita bisa menang dengan mudah. Namun, ini akan menghancurkan halaman. Tapi itu bukan masalah besar. Membangun kembali halaman hanya akan memakan waktu sebentar. Benar saja, begitu pemimpin Sekte Dong Yue selesai berbicara, suara deburan ombak gunung terdengar, bagaikan suara derap 10.000 kuda yang berlari kencang. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Pemimpin Sekte Dong Yue menggelengkan kepalanya sedikit, memperlihatkan senyum yang rumit sulit untuk membedakan apakah itu senyum pahit, senyum mengejek, atau senyum penyesalan. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju puncak gunung. Saat dia melangkah, pemimpin Sekte Dong Yue berhenti, matanya dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Aku, juga salah perhitungan. Di Gunung Tianzun, pasang surut dari Cina dan Vietnam datang. Gelombang Raja Kuil 5 Yue merujuk pada 5 kultivator senior yang secara tidak sengaja mengamati gelombang Laut Dewa dan mencapai pencerahan. Masing-masing dari mereka menciptakan teknik Tao yang berbeda dengan konsepsi artistik yang berbeda pula, tetapi semuanya tercerahkan oleh gelombang Laut Dewa, sehingga mereka secara kolektif disebut gelombang Raja Kuil 5 Yue. Gelombang Sino-Vietnam merupakan praktik Tao rahasia yang diwariskan dari Gunung Tianzun. Liu Changkong juga telah mempelajari teknik rahasia ini. Ketika ia menggunakannya, teknik tersebut cukup untuk menghancurkan seluruh kediaman Chen dan memengaruhi lebih dari 10 rumah serta kantor pemerintahan di sekitarnya. Namun, Qin Xianyu menekannya dengan tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada dirinya. Dengan satu tebasan pedang, Qin Xianyu menghancurkan teknik tersebut, dan Liu Changkong langsung dikalahkan, tidak dapat menggunakan satu pun kemampuannya. Qin Xianyu mengalahkan Liu Changkong dengan satu tebasan pedang hari itu, tetapi tidak pernah menyaksikan teknik rahasia ini. Namun, pada saat ini, ia akhirnya melihat teknik rahasia Gunung Tianzun ini di tangan guru Dewa Gayi dari Gunung Tianzun, yang dikenal sebagai Zhong Yue Chao, Kepala 5 Kuil Yue. Dulu, saat mereka bertanding di ibu kota, Chen Yuan pernah menggunakan gelombang Dong Yue. Namun, jika dibandingkan dengan sosok seperti Dewa Gayi yang merupakan puncak alam naga dan harimau, gelombang itu benar-benar kalah jumlah dan hanya bisa dianggap sebagai sungai kecil atau parit. Zhong Yue Chao dianggap oleh para kultivator sebagai raja dan ratu terkemuka di 5 Kuil Yue, melampaui Dong Yue Chao dari Sekte Dong Yue. Terlebih lagi, kultivasi Yang Mulia Gayi berkali-kali lipat lebih tinggi daripada Chen Yuan. Jika Dong Yue Tide milik Chen Yuan dulu hanya sebuah parit kecil, maka apa yang dilepaskan oleh Yang Mulia Dewa Gayi hari ini adalah badai dahsyat, sungai dahsyat, yang bergulung-gulung bagai guntur dan serbuan binatang buas. Dalam radius 100 mil dari Gunung Tianzun, suara ombak yang mengamuk dapat terdengar, mengagetkan binatang buas hingga berlarian ke segala arah, menyebabkan burung-burung aneh terbang ke segala arah, dan semua petani menjadi ketakutan. Besarnya skala gelombang Tiongkok Vietnam yang dilepaskan oleh Dewa Gayi membuat Qin Xianyu tercengang. Gelombang besar melanda, menghancurkan halaman itu sepenuhnya. Sang dewa tetap diam, pasang Zhong Yue dikenal sebagai yang terdepan dari 5 pemandangan pasang Yue, dan memiliki misteri unik tersendiri. Chen Yuan awalnya memodifikasi sendiri pasang surut Dong Yue, menambahkan elemen api, dan menyebutnya Lis Hui.
Pasang surut Zongyue juga memiliki karakteristiknya sendiri, yang misterinya terletak pada beratnya yang tak tertandingi. Legenda mengatakan bahwa setetes air dari sungai Yuehao dapat memiliki berat hingga 100 kg. Gelombang besar ini melanda, dan itu bukan hanya masalah jutaan tetesan air. Klaim bahwa setetes air memiliki berat 100 pon agak dibesar-besarkan, tetapi fakta bahwa setetes air ini luar biasa berat bukanlah hal yang tidak berdasar. Ombak yang menerjang itu luar biasa dahsyat, bahkan lebih dahsyat daripada prajurit-prajurit berbaju besi berat yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Kemanapun mereka lewat, tanah runtuh sekitar setengah kaki, dan dinding halaman, gerbang, serta banyak halaman di belakangnya semuanya rata dengan tanah. Air di garis depan pasang surut Tiongkok Vietnam tidak jatuh dari gunung tinggi, tetapi sebaliknya, saat mendekati tepi Gunung Tianzun, air berubah menjadi kabut, memercik ke puncak gunung, jatuh ke tumbuh-tumbuhan, dan menyatu dengan daratan. Segala sesuatu di sekitar Qin Xianyu telah tersapu oleh gelombang konflik Tiongkok-Vietnam, tetapi dia tidak tersapu dan berjuang untuk bertahan. Tanda menyentuh tanah ditekan ke dalam tanah, dan aksi pun dimulai secara berurutan. Bunyi dentuman tumpul itu terus berlanjut, tetapi tenggelam oleh kekuatan besar gelombang Tiongkok-Vietnam, dan karenanya tidak terlalu keras. Berpusat pada Qin Xianyu, dalam radius 2 atau 3 zang di sekitarnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, yang bergetar terus-menerus, terbelah satu demi satu, dan hancur berkeping-keping. Tanah dan bebatuan hampir berubah menjadi kerikil, berubah menjadi area berpasir. Namun, getaran konstan tanah berpasir ini menahan pasang surut Tiongkok Vietnam yang luar biasa dahsyat. Setiap kali pasang surut mendekat, ia langsung terhenti 2 atau 3 zang jauhnya oleh kekuatan getaran dari tanah. Gelombang Tiongkok Vietnam benar-benar sekuat ini. Qin Xianyu merasakan tanah di sekitarnya terkikis oleh gelombang, tetapi posisinya sendiri, yang dilindungi oleh kekuatan segel penembus bumi, terisolasi dari gelombang. Meskipun tanah terguncang menjadi kerikil, tanah itu tidak tenggelam dan tetap berada di ketinggian. Air mengalir ke bawah, jadi Qin Xianyu, yang berada di posisi tinggi, merasa segalanya jauh lebih mudah. Namun belum tentu lebih mudah. Mudra menyentuh bumi harus dilakukan secara berurutan. Jika salah satu tidak dilakukan dengan benar, akan terjadi banjir. Oleh karena itu, mudra menyentuh bumi harus dilakukan satu demi satu tanpa gangguan atau kelalaian. Meskipun Qin Xianyu sudah menjadi manusia sejati naga harimau, setelah menaklukkan naga biru, dan memiliki energi sejati yang jauh lebih murni dan mendalam daripada sebelumnya, ia masih merasa agak kewalahan setelah melepaskan puluhan segel penyihir bumi secara berturut-turut. Ia ingin mengambil ramuan giok, tetapi hanya bisa berkonsentrasi pada segel penyihir bumi, takut terganggu dan menyebabkan celah pada segel tangannya. Ia langsung tersapu oleh gelombang pasang. Jangan bilang aku baru saja menaklukkan naga biru saat ini. Sekalipun aku telah menaklukkan naga dan harimau itu, atau sekalipun naga dan harimau itu telah menyatu, jika aku tersapu oleh gelombang Yue Timur yang dilepaskan oleh Dewa Gai, lalu dihancurkan dan diaduk-aduk oleh arus deras ini, nyawaku pasti akan terancam. Wajah Qin Xianyu pucat pasi. Untungnya, sebagian besar arus pasang surut telah berlalu. Jika ia bisa bertahan sedikit lebih lama, ia bisa menggunakan segel sendewa bumi untuk bertahan dari arus pasang surut. Ia sudah menutupi kantong air dengan tangannya yang lain. Setelah arus pasang surut, ia akan segera meminum eliksir giok dan menggunakan naga azure di dalam tubuhnya untuk memurnikannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia akan dapat memulihkan energi sejatinya. Tepat saat saya memikirkan ini, ombak di depan saya tiba-tiba berhenti. Seseorang muncul dari ombak, megah dan megah, jubah panjangnya tebal dan gelap. Yang Mulia Gai memegang api di telapak tangannya, berada di tengah sungai Yue, dan tengah melakukan sihir Tao. Dalam sekejap, Qin Xianyu menarik segel sendewa bumi dan menekankan telapak tangannya ke depan menuju kekosongan. Ada tanda di telapak tangannya, segel petir. Di dalam segel guntur, cahaya biru putih tiba-tiba muncul. Guntur Palem, sihir guntur adalah milik kekuatan surga, dan hanya makhluk abadi yang dapat mengendalikannya. Bahkan di antara para dewa naga dan harimau, hanya sedikit yang pernah mempraktikkan sihir guntur. Bahkan Yang Mulia Gai pun belum pernah mempelajari sihir guntur. Kini, melihat guntur di telapak tangannya, bahkan dengan keahlian dan kemampuannya yang luar biasa untuk menembus batas antara makhluk abadi dan manusia, ia tak kuasa menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya. Dewa Gai menarik sihirnya dan menghilang ke dalam ombak. Kilatan petir telapak tangan ini, berkilau dengan cahaya biru putih, meledak dari udara tipis, suaranya bergema di seluruh Gunung Tianzun. Guntur berjadewa di antara ombak. Petir dapat dimanfaatkan oleh aliran air, sehingga gelombang besar ini dipenuhi dengan kekuatan petir. Terdengar suara ledakan keras, bahkan lebih keras dari suara guntur tadi. Gelombang Tiongkok Vietnam telah hilang sepenuhnya. Hanya sebagian besar daratan datar yang tersisa,
dengan bagian tengahnya telah tenggelam beberapa kaki, menyerupai dasar sungai yang telah mengering selama bertahun-tahun. Gai, sang dewa tertinggi, berdiri di garis depan. Jubah tahunnya yang gelap sedikit rusak, dan rambutnya sedikit hangus. Meskipun tidak terluka, ia tampak agak acak-acakan. Pada saat ini, manusia sejati pertama naga dan harimau juga tampak muram. Keduanya adalah naga dan harimau, yang satu adalah sosok puncak, dan yang lainnya seperti anak kecil. Hanya dengan tamparan biasa, Dewa Gai bisa membasminya. Namun, setelah beberapa kali bertukar pukulan, ia tidak berhasil menyentuh pendeta Tao muda itu. Malahan, ia menderita beberapa luka ringan. Meskipun tidak terluka, ia tampak agak berantakan. Sihir petir memang kuat. Dewa Gai berkata dengan dingin, segel sendewa bumi Yuan Shoufeng yang kau ajarkan juga luar biasa. Tanpa jejak menyentuh bumi, akan sangat sulit bagi Qin Xianyu untuk bertahan dari gelombang Tiongkok Vietnam. Sedangkan untuk Lei Fa, keberuntungan besar junior ini tidaklah terduga. Mendengar pertanyaan dari Dewa Gai, Qin Xianyu tidak menjawabnya, melainkan menepuk-nepuk kantong lebah hitam. Suara dengungan naik dan turun. Dia mengambil kantong air dengan satu tangan, meminum sedikit cairan spiritual, lalu membuka kantong itu dengan tangan lainnya. Gumpalan besar awan gelap keluar dari karung lebah hitam. Lebah-lebah dewa bersayap memenuhi langit, membentuk awan-awan gelap yang besar, dan hendak menyerbu menuju tempat di mana energi vitalnya kuat. Akan tetapi, Dewa Gai memiliki aura naga dan harimau, dan sekuat apapun darah dan ki-nya, lebah-lebah dewa bersayap yang mencintai darah tidak berani mendekat untuk memakannya. Dulu, Qin Xianyu hanya melindungi dirinya dengan melepaskan lebah ilahi bersayap, membiarkan serangga Gu ini berburu mangsa untuk menghadapi musuh besar mereka. Namun kini, dengan Gu Ulat Sutra Salju, ia tak lagi seceroboh sebelumnya. Pendeta Tao muda itu mengarahkan jarinya ke Dewa Gai. Berdengung, meskipun para lebah dewa bersayap ketakutan, mereka semua berkerumun, terbang di angkasa. Beberapa dari mereka mendarat di tanah, mencoba mengepung dan membasmi Dewa Gai dari segala arah. Lebah dewa bersayap, dewa tertinggi Gai sedikit terkejut, tetapi menunjukkan sedikit sarkasme. Kau pikir kau bisa menang dengan lebah dewa bersayap yang kubudidayakan? Lebah dewa bersayap hanyalah yang ketiga dari 7 jenis serangga Gu yang kubudidayakan. Kebetulan aku punya ular darah terbang yang kubudidayakan beberapa waktu lalu, yang khusus digunakan untuk melawan serangga Gu lainnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil segenggam labu merah, yang terbang dari halaman lain. Dengan lambaian tangannya, Dewa Gai mengirimkan hembusan angin. Labu merah itu hancur berkeping-keping, dan awan-awan merah kecil di dalamnya berterbangan ke angkasa, menyatu dan berkumpul membentuk awan besar berwarna merah darah, beberapa kali lebih besar dari awan gelap lebah dewa bersayap. Awan merah tua ini, alih-alih melambangkan keberuntungan, malah membangkitkan rasa pertumpahan darah. Awan merah darah itu datang dengan sangat cepat, beberapa kali lebih cepat daripada awan gelap yang dibentuk oleh lebah-lebah dewa bersayap, dan bahkan mencegat lebah-lebah dewa bersayap itu. Ketika awan merah bersendewa dengan awan gelap, seketika itu juga satu lapisan awan gelap itu terlepas. Hanya dalam satu pertemuan dan kontak singkat, ratusan lebah dewa bersayap dilahap. Hanya butuh waktu kurang dari setengah napas. Tatapan mata Qin Xianyu menajam, dan dia segera melihat bahwa di dalam awan merah itu terdapat ular-ular kecil yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berwarna merah, bersayap dan beranggota tubuh 4. Ular darah terbang. Mereka adalah ular-ular kecil berwarna merah tua yang tak terhitung jumlahnya, tebalnya hanya sebesar jari dan panjangnya sekitar 1 kaki, seperti ular noda darah yang sangat berbisa yang hanya ada di Gunung Yinghuang, tetapi memiliki 2 sayap di punggung dan 4 anggota badan di bawah perut, cakar mereka tajam. Ular itu memiliki 4 kaki, berbentuk seperti naga kecil, dan bersayap di punggungnya. Matanya merah, memancarkan cahaya ganas, memancarkan aura haus darah dan buas. Ini adalah cacing Gu yang dibudidayakan oleh dewa yang mulia Gai, ular darah terbang. Dalam satu pertemuan, ia melahap ratusan lebah dewa bersayap, sementara ular darah terbang tetap tidak terluka sama sekali. Sejak dikendalikan oleh Gu Ulat Sutra Salju, lebah ilahi bersayap terus menguat, dan kini aura mereka setara dengan seorang seniman bela diri yang mampu mengalirkan darah dan ki. Namun, ular darah terbang ini bahkan lebih kuat, berdarah, dan menyeramkan, dan dari segi aura saja, mereka setara dengan mereka yang memiliki kekuatan internal. Ribuan ular darah terbang setara dengan ribuan kultivator energi internal, dan mereka juga sangat berbisa, mampu membasmi musuh saat bersendewa dengan darah. Mereka juga dirancang khusus untuk menembus ki pelindung, membuat mereka jauh lebih kuat daripada gabungan ribuan atau bahkan puluhan ribu Grandmaster bela diri. Cacing-cacing Gu ini semuanya sangat beracun, ganas, dan kejam. Bahkan jika Dewa Naga Harimau tersengat oleh salah satunya, ia akan kesulitan menahannya. Jahat dan berdarah, dengan kemampuan terbang dan menggali tanah,
Cacing Gu ini adalah hasil penelitian mendalam Dewa Yang Mulia Gai Yi selama bertahun-tahun tentang Gu Dao. Master Bai Song mengerutkan kening dan berkata, auranya sebanding dengan seseorang yang memiliki kekuatan batin, tetapi dia mampu menembus ki pelindung. Racun di dalamnya cukup untuk membasmi kultivator manapun. Sebagai perbandingan, dia berkali-kali lipat lebih kuat daripada ribuan atau puluhan ribu Grandmaster bela diri. Bukan rahasia lagi bahwa Yang Mulia Dewa sedang meneliti seni racun Gu. Semua manusia sejati naga dan harimau telah mendengarnya. Pada awalnya, mereka agak terkejut melihat lebah dewa bersayap, tetapi saat melihat ular darah terbang, mereka dipenuhi rasa ngeri. Sang Master Naga Harimau merasa sangat gelisah. Ia mengelus jenggotnya dan ragu sejenak sebelum berkata, aku yakin dengan kultivasi tingkat naga harimauku. Aku bisa berdiri diam dan tidak terluka bahkan jika seorang Grandmaster bela diri menyerangku. Tapi ular darah terbang ini, jika sedikit saja melukai kulitku, akan sangat mematikan setelah diracuni. Semua orang tahu bahwa setiap kali guru ini merasa gelisah, ia akan mengelus jenggotnya. Karena itulah, ia dikenal sebagai guru yang mengelus jenggotnya. Namun, saat ini, tak seorang pun peduli dengan kondisi mentalnya, dan para guru naga dan harimau lainnya pun belum tentu merasa tenang. Pemimpin Sekte Dong Yue menyembunyikan ekspresi gelinya dan berkata dengan suara berat, itu karena Yang Mulia Dewa dikenal sebagai manusia sejati pertama naga dan harimau, memiliki kultivasi puncak naga dan harimau. Beliau telah mencurahkan energinya dan bahkan merekrut banyak murid untuk mengumpulkan kebijaksanaan dari segala penjuru guna menyempurnakan jalan Gu. Wajar saja jika beliau dapat menyempurnakan ular Gu seperti itu hari ini. Tapi, bukankah ini terlalu mengejutkan? Ketika dia mengalihkan pandangannya kembali ke gunung, dia melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Sang dewa berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggung, memandang dengan acuh tak acuh. Ular darah terbang lebih kuat daripada lebah ilahi bersayap, dan jumlah mereka beberapa kali lebih besar. Kemudian, Dewa Gai mengarahkan tangannya, dan separuh awan merah darah berbalik dan menuju ke arah Qin Xianyu. Dengan suara mendesing, setiap ular darah terbang secepat anak panah. Awan darah tiba di depannya dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas. Qin Xianyu telah mengumpulkan segerombolan lebah dewa bersayap dan telah menggunakannya sejak lama, jadi ia secara alami memahami misteri sihir Gu. Namun, ia tidak seterkejut yang diperkirakan Dewa Gai. Wajah Qin Xianyu tetap tenang, tetapi auranya agak mendalam. Dia hanya menunjuk ke depan. Saat dia menunjuk, seberkas cahaya terbang keluar dari lengan bajunya, warnanya putih dengan sedikit warna biru. Berdengung. Begitu cahaya biru dan putih muncul, awan merah berdarah yang terbentuk oleh ular darah terbang segera runtuh dan tersebar ke segala arah. Cahaya itu menampakkan diri sebagai seekor cacing Gu kecil yang lembut dengan tubuh putih dan garis-garis biru. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut, dengan semburat kebiruan di antara putihnya. Ia memiliki sepasang sayap lembut seperti sayap jangkrik yang berkibar pelan saat melayang di udara. Saat melihat cacing Gu, mata Dewa Gai sedikit menyipit, dan dia tampak agak ngeri. Sejak pertemuannya dengan Qin Xianyu, Dewa Gai tetap acuh tak acuh dan tak tergerak. Meskipun ia menderita kerugian kecil dan lengan bajunya rusak, ia tidak terluka. Mengandalkan kultivasinya yang mendalam, yang berkali-kali lipat lebih hebat daripada Qin Xianyu, ia tetap percaya diri dan tidak berubah warna. Namun, saat cacing Gu ini muncul, ekspresi Dewa Gai berubah agak terkejut dan ragu, lalu ngeri. Qin Xianyu tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, juga tidak memperhatikan perubahan ekspresi Dewa Gai. Ia hanya mengarahkan tangannya ke Dewa Gai dan berteriak pada Gu Ulat Sutra Salju, pergi. Nada suaranya datar, tanpa jejak dingin atau marah, hanya sedikit niat membasmi. Ulat Sutra Salju Gu mengeluarkan gumaman lembut, suaranya yang lembut terdengar jauh dan luas. Awan merah yang tersebar berkumpul lagi dan terbang kembali ke tempat asalnya, langsung menuju Dewa Gai. Kawanan besar ular darah terbang yang melahap lebah dewa bersayap berhenti sejenak sebelum menerkam Dewa Gai. Lebah dewa bersayap itu kemudian mendarat dan menuju ke arah Dewa Gai. Meskipun ular darah terbang lebih kuat dan ganas daripada lebah ilahi bersayap, dan mungkin memiliki tingkatan yang lebih tinggi, Gu Ulat Sutra Salju telah mengalami mutasi akibat nutrisi ki primordial bawaan Qin Xianyu, menjadikannya spesies varian. Gu Ulat Sutra Salju dapat dengan mudah menaklukkan lebah ilahi bersayap dan ular darah terbang. Gai, sang dewa, sedikit mengernyit, membentuk segel tangan, dan mengarahkannya ke langit. Kilatan cahaya muncul, menandakan bahwa ia sedang menggunakan teknik untuk mengendalikan cacing Gu, dengan maksud memanipulasi ular darah terbang. Awan merah tua di langit berhenti sejenak, lalu melanjutkan turunnya menuju Dewa Gai. Teknik suci yang digunakan Dewa Pengusiran Setan untuk mengendalikan cacing Gu tidak efektif melawan ular darah terbang ini. Kedua teknik tersebut memang mengendalikan cacing Gu, tetapi Gu Ulat Sutra Salju jelas jauh lebih unggul.
Gerombolan besar ular darah terbang berubah menjadi awan darah, dan lebah dewa bersayap berubah menjadi awan gelap, segera mendekati tubuh dewa penutup. Ironisnya, kedua jenis cacing gu ini berasal dari Gunung Tianzun dan diciptakan oleh Dewa Gai. Namun, ketika mereka bertemu dengan gu ulat sutra salju, mereka berbalik melawannya dan mencoba membasmi Dewa Gai. Di balik awan merah darah itu terdapat ribuan ular darah yang beterbangan, dan di balik awan gelap itu terdapat lebih dari 1000 lebah dewa bersayap, semuanya mengelilingi Dewa Gai. Dalam sekejap, mereka menerkamnya, berkumpul menjadi bola merah dan hitam raksasa. Qin Xianyu menghela napas pelan, alisnya sedikit mengendur. Tiba-tiba, ulat sutra salju gu mengeluarkan gumaman pelan dan lemah, namun mengandung sedikit kesan sesuatu yang tidak biasa. Qin Xianyu dan gu ulat sutra salju sependapat. Mengetahui arti di balik gumaman pelannya, ekspresi Qin Xianyu langsung berubah, dan ia tersentak. Bola merah hitam besar itu tiba-tiba runtuh. Di dalamnya benar-benar kosong. Entah itu ular darah terbang atau lebah dewa bersayap, semuanya meleset dari sasarannya. Di mana keberadaan dewa, Qin Xianyu merasakan hawa dingin di hatinya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Langit biru dan awan putih, sesosok terlihat di antara awan dan kabut. Dia ada di bawah langit. Dia ada di bumi. Dia berada di antara langit dan bumi. Awan mengikuti naga, angin mengikuti harimau naga mengaum saat awan muncul, harimau melolong saat angin muncul. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat ini, setelah menaklukkan naga dan harimau, pertemuan naga dan harimau akan menyatukan angin dan awan, yang akan saling membantu. Oleh karena itu, mereka yang telah mencapai pertemuan naga dan harimau dapat menunggangi angin dan awan serta menjelajahi 9 surga. Karena dewa tersebut bersemayam tinggi di langit, dia tidak terkalahkan. Hanya bila kultivasi seseorang telah mencapai titik perpaduan naga dan harimau, maka seseorang dapat memperoleh bantuan timbal balik dari angin dan awan, sehingga memungkinkannya untuk menunggangi angin dan terbang menembus awan. Karena sang dewa bersemayam tinggi di angkasa, maka hanya mereka yang bagaikan naga dan harimau yang mampu terbang untuk melawannya. Oleh karena itu, sang dewa telah menempatkan dirinya dalam posisi yang tak terkalahkan. Qin Xianyu belum mencapai tahap perpaduan naga dan harimau, jadi ia tidak bisa menunggangi angin atau terbang menembus awan. Namun, ia sudah menduga hal ini, jadi ekspresinya tetap tidak berubah. Ia masih mengacungkan tangannya ke atas dan berkata dengan suara rendah, "Jalan." Suara berdengung. Ular darah terbang dan lebah dewa bersayap terbang bersama ke langit, di tengah gumpalan awan besar, hitam dan merah, berdarah dan suram. Dewa Gai berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tinggi di langit, dan berkata, "Hujan, datanglah." Awan menjadi berat karena kelembapan, dan hujan ringan segera mulai turun, menciptakan gerimis berkabut yang menyelimuti gunung dan ladang. Gerimis ringan, seperti kabut, perlahan-lahan menyapu pegunungan dan ladang, satu demi satu, seperti hujan gunung. Gerimis itu sehalus sutra atau berkabut seperti kabut, menciptakan suasana yang kabur dan bagaikan mimpi. Melihat ini, Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam, merasakan hawa dingin di udara. Ia melambaikan tangannya, menyebabkan gu ulat sutra salju mendarat di telapak tangannya, dan berbisik, "Ambil kembali." Suara dengungan naik dan turun, dan awan besar berwarna merah darah berputar di langit sebelum berbalik dan berhamburan ke segala arah. Gerimis itu sehalus sutra, samar-samar seperti kabut, tetapi Qin Xianyu sudah bisa merasakan bahwa kelembapan berangsur-angsur meningkat di tengah hujan pegunungan yang berkabut ini. Jika kelembapan terlalu tinggi, hujan dan kabut akan berkumpul dan jatuh dari langit. Sebanyak apapun ular darah terbang dan lebah dewa bersayap, jumlah mereka tak akan pernah lebih banyak daripada tetesan air hujan. Jika kedua kelompok cacing gu ini benar-benar dibiarkan terbang ke langit, kemungkinan besar mereka akan punah. Bahkan jika beberapa cukup beruntung untuk lolos dari bencana, mungkin tak lebih dari 100 yang akan selamat. Qin Xianyu menatap ke langit, menatap sosok yang tinggi di atasnya. Kabut hujan telah berkumpul di sekitar Dewa Ilahi Gai, menutupi area dengan diameter sekitar 3 sang. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan udara pegunungan yang lembab dan sedikit dingin. Suara rendah. Pedang Qingli tertancap di tanah. Alis Qin Xianyu berkerut serius. Energi primordial bawaan di dalam tubuhnya terus bersirkulasi. Ia merasakan perubahan darah dan ki di dalam tubuhnya, dan mengamati an dalamnya, merasakan 5 elemen, 8 trigram, yin dan yang, air dan api. Suara mendesing. Kabut tipis berarak melintasi pegunungan dan ladang. Berasal dari hutan-hutan yang jauh, perlahan mendekat, menyapu Gunung Tianzun, lalu menyapu lurus melewati area hutan lainnya. Pegunungan dan ladang tampak diselimuti oleh kabut tipis. Hujan dan kabut membubung dari langit, menyapu lembut pegunungan dan hutan sejauh bermil-mil. Namun, saat mencapai Dewa Gai, sebagian besar kabut berputar di sekelilingnya. Perlahan-lahan,
Lingkar Dewa Gayi bertambah menjadi sekitar 9 meter. Di atas, di bawah, di kiri, dan di kanan, semuanya diselimuti kabut, hanya sesosok samar yang terlihat di dalamnya, tetapi tidak jelas. Namun, hujan dan kabut perlahan-lahan memadat, kelembapan bertambah berat, dan riak-riak air mulai terlihat samar-samar. Hujan dan kabut ini telah berubah menjadi aliran air, menyerupai gelembung tetapi sebenarnya bola air raksasa, berputar dan berputar di dalamnya, membentuk pusaran air. Tinggi di langit, sebuah pusaran tiba-tiba muncul entah dari mana. Sosok dalam pusaran itu tampak kabur, tetapi samar-samar terlihat sosok itu melambaikan tangannya. Dengan lambaian tangannya, ia tampak menimbulkan beberapa gelombang, yang menyebabkan perubahan yang mendebarkan. Pupil mata Qin Xianyu mengecil, dan napasnya menjadi sedikit sesak. Baik itu beberapa dewa naga dan harimau yang berada di tengah gunung atau banyak sekali kultivator Tao di kaki gunung, semua orang menahan napas dan tidak seorang pun berbicara. Pertunjukan itu agak terlalu berlebihan. Pemimpin Sekte Dongyue dan Bai Song Zhenren bertukar pandang lalu menyadari bahwa Long Hu Zhenren lainnya juga saling berpandangan dengan tak percaya, beberapa dari mereka menunjukkan keterkejutan. Suara gemuruh itu adalah suara sungai besar, yang bergelombang dan bergulung-gulung, bagai deru dahsyat 10.000 ekor kuda yang berlari kencang. Sebuah sungai mengalir deras dari pusaran air itu, membesar secara bertahap, dan jatuh dari langit. Pusaran air itu tetap tidak berubah, namun aliran air yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari dalamnya, membentuk sumber air yang tiada habisnya yang berkumpul menciptakan sungai besar ini. Di antara 5 sungai Yue, yang memiliki pasang surut paling terkenal adalah Sungai Yue. Pasang surut antara Cina dan Vietnam telah berubah menjadi sungai yang besar dan deras. Sungai besar turun dari langit. Bima Sakti turun ke alam fana. Bima Sakti turun dari langit dengan gemuruh yang dahsyat, momentumnya kuat dan mengagumkan. Qin Xianyu merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, terus-menerus menembus jauh ke dalam tulangnya. Sungai surgawi itu benar-benar membuatnya merasa seolah-olah berada di ambang kematian. Namun mata Qin Xianyu tetap tenang. Ia mendaki Gunung Tianzun untuk menemui Dewa Gayi, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kini, menghadapi Bima Sakti, ia menghadapi situasi hidup atau mati. Perjuangan telah mencapai titik ini dan tidak ada jalan kembali. Qin Xianyu menuntut keadilan dari Dewa Gayi. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, hambatan mentalnya telah disingkirkan. Menatap hujan berkabut yang menyelimuti pegunungan, yang menyerupai selubung tipis, Qin Xianyu menghela napas dan berkata, bagaimana mungkin ada hujan tanpa angin? Dia mengedarkan energi aslinya, menemukan sumber air di dalam tubuhnya, dan langsung memadatkannya menjadi seekor harimau putih. Harimau putih itu ganas dan mengancam, mengaum tanpa henti. Namun, ini hanyalah ilusi. Jika seseorang memaksakan diri untuk menaklukkannya, ilusi itu pasti akan hancur dalam sekejap, malah melukai dirinya sendiri, seperti upaya sebelumnya untuk menaklukkan harimau. Namun, kali ini, Qin Xianyu berhasil menembus penghalang mentalnya, mengalami dunia hidup dan mati. Pemahamannya sudah cukup, yang kurang adalah fondasi yang kokoh. Bang! Dia mengepalkan tangan kirinya dan menghantamkannya keras ke perutnya. Dantian dan dantian melonjak hebat, dan rumah besar yang menyimpan esensi langsung runtuh. Semua dalamnya bergetar hebat, bahkan ada yang hampir meledak. Legenda mengatakan bahwa 3 inci di bawah perut terletak tempat bersemayamnya esensi dan sumber cairan tubuh. Dalam teks-teks Tao, tempat ini disebut kolam teratai, yang juga merupakan asal mula harimau putih. Di masa depan, ketika naga dan harimau bertemu, naga biru akan menunggangi api untuk berenang di kolam teratai. Pada saat ini, setelah menerobos ruang penyimpanan esensi, itu seperti sungai besar yang meluap, dengan semua air purba menyembur keluar. Qin Xianyu tidak ragu-ragu merusak fondasinya sendiri, sehingga terbentuklah macan putih. Raung! Harimau putih itu, yang telah dipadatkan oleh air purba, bukan lagi ilusi dan langsung meraung, mendatangkan malapetaka. Darah menetes dari sudut mulut Qin Xianyu saat dia menggeram, serah. Naga biru meraung keras, menyerbu ke dalam dantian, dan menangkap harimau putih. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Memanggil. Pedang itu terbang masuk, melewati perut kiri harimau dan muncul dari kanan, sebelum berbalik dan menusuk kepala harimau putih. Harimau putih itu menggeram pelan, tetapi suaranya perlahan memudar. Taklukkan harimau. Sejak Qin Xianyu merusak fondasinya sendiri dan menghancurkan ruang penyimpanan energinya, hingga menaklukkan harimau itu hanya sekejap, tetapi dia masih merasa gelisah dan berpikir dalam hati, belum cukup. Kantong air itu robek, dan sisa eliksir giok pun tertelan. Eliksir itu berubah menjadi kekuatan obat yang mulai memperbaiki dalam dan menyimpan esensi. Namun, ekspresi Qin Xianyu tampak serius, dan ia mengumpulkan semua khasiat obat eliksir giok dan menuangkannya ke dalam dantian tengahnya. Di dantian tengah,
Naga biru dan harimau putih baru saja terpisah ketika mereka diselimuti oleh cairan spiritual. Naga Azure perlahan-lahan tumbuh lebih kuat, auranya semakin kuat. Harimau putih, yang awalnya terluka oleh pedang Dao, meskipun tidak lebih kuat sekarang, telah pulih dari luka-lukanya. Gemuruh. Bima sakti turun dari langit dan tiba di puncak Gunung Tianzun dalam sekejap mata. Dalam 2 tarikan napas itu, Qin Xianyu berhasil menaklukkan harimau itu. Wajahnya berubah garang, dan tanpa menghiraukan luka di andalamnya, ia langsung melambaikan tangannya ke atas. Angin kencang menderu, bukan karena pelepasan energi sebenarnya, tetapi karena badai macan putih. Sungai besar jatuh dari langit, sedangkan angin kencang bertiup ke atas dari bawah. Di pegunungan dan ladang, bukan lagi hanya hujan dan kabut, melainkan juga angin kencang yang menyertainya. Angin dan hujan mengamuk di pegunungan, seolah mengangkat lapisan selubung kabut, terus berkibar, dengan suara gemerisik yang tak terhitung jumlahnya. Bima sakti bertemu dengan angin kencang. Gelombang yang menghantam akan tertiup kembali oleh angin kencang. Namun pada saat berikutnya, Bima sakti tetap runtuh, dan angin kencang pun tertahan. Aura penindasan dari sungai surgawi sangat besar dan tak terhentikan. Di seluruh Gunung Tianzun, banyak dewa naga harimau dan kultivator lainnya memiliki pemikiran yang sama kekuatan surga tak terkalahkan. Qin Xianyu telah mengantisipasi hal ini, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Air selalu lebih berat daripada angin. Tianhe yang jatuh dari atas memiliki keuntungan, sedangkan angin kencang yang bertiup dari bawah sudah berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Yang terpenting, tingkat kultivasi Dewa Gai masih jauh lebih unggul daripada Qin Xianyu setelah ia menaklukkan naga dan harimau. Bima sakti turun, mencapai atas dengan kekuatan yang tak terhentikan. Suara yang menggelegar dan kuat itu hampir memekakkan telinga. Namun, Qin Xianyu mengangkat telapak tangannya, dan angin kencang bertiup darinya. Ia mendorong semua angin macan putih ke atas dan menyebarkannya ke segala arah, seperti payung tak terlihat yang mengarahkan air ke sekitarnya sebelum jatuh ke tanah. Air pasang Tiongkok Vietnam, yang dikatakan memiliki berat 100 pon per tetes, jatuh ke tanah di sekitar Qin Xianyu dengan suara gemuruh, menyebabkan tanah runtuh secara signifikan. Meskipun angin macan putih berbentuk seperti payung, yang menarik air Bima sakti ke segala arah, gelombang Zongyue menerjang dengan kekuatan yang dahsyat, masih membawa beban yang amat berat. Qin Xianyu menggertakkan giginya dan mencoba bertahan, tetapi itu sangat sulit, dan andalamnya semakin memburuk. Tinggi di langit, Dewa Gai mendengus dalam-dalam, yang terdengar seperti guntur di tengah angin dan hujan. Setelah gemuruh guntur bergema di tengah angin dan hujan, gelombang pasang di sekitar Qin Xianyu berkumpul ke dalam, mengancam untuk menelannya. Qin Xianyu membuat mudra dengan tangannya yang lain, menekuk jari tengah dan jari manisnya ke dalam sambil menjaga ibu jari, jari telunjuk, dan jari kelingkingnya tetap lurus, lalu menekannya ke tanah. Bang! Akar pohon menembus tanah, menonjol dari bebatuan, ujungnya sangat tajam. Serpihan kayu itu menggores ujung 2 jari Qin Xianyu yang bengkok di tempat ia menekan jejak tanah, lalu menusuk telapak tangannya. Mata Qin Xianyu menyipit. Ujung serpihan itu tajam, substansinya lebih keras daripada baja. Serpihan itu menyembul dari tanah, mengancam akan menusuk telapak tangannya. Akan tetapi, saat akar pohon itu menusuk telapak tangan Qin Xianyu, akar itu gagal menembus tangannya. Tangan layu seperti giok. Tangan layu giok, yang dibuat langsung oleh Dewa Gai, melindungi telapak tangan Qin Xianyu dari tusukan serpihan kayu. Air pasang datang dari segala sisi, mencapai sisinya. Meskipun akar pohon itu tidak dapat menembus telapak tangan, namun ia berhasil menghalangi telapak tangan Qin Xianyu, sehingga jejak sendewa tanah tidak dapat ditekan ke dalam tanah. Saat air pasang menerjangnya, ekspresi Qin Xianyu tetap tidak berubah. Hanya saja wajahnya yang putih semakin pucat pasi, dan keringat mengucur deras di dahinya, memperlihatkan urat-uratnya. Mata Tao muda itu sedikit berkedut sebelum ia segera menekan mudra yang menyentuh tanah. Telapak tangannya cekung ke dalam meskipun tangannya yang sehalus batu giok mencegahnya tertusuk, ia masih merasakan sakit yang menyengat. Ia terus menekan dengan kuat. Patah. Retakan muncul pada akar pohon. Disertai beberapa suara benturan, serpihan yang menembus tanah pun hancur berkeping-keping. Tanda menyentuh bumi ditekan ke tanah. Area dalam radius beberapa kaki tiba-tiba bergetar, dan air pasang di sekitarnya melonjak. Kekuatan jejak yang menyentuh bumi mendorong gelombang keluar. Qin Xianyu untuk sementara menahan diri di sungai surgawi yang luas, tetapi tidak merasakan kegembiraan. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan merasakan sensasi yang bergejolak, panas, dan dingin di dada dan perutnya, menyesakkan sekaligus bergejolak. Ia menggertakkan gigi dan berpikir, an-an dalamku pecah, dan luka-lukaku semakin parah. Qin Xianyu masih mengangkat tangan kanannya, dengan angin kencang berhembus di telapak tangannya. Meskipun tidak mampu menahan sungai surgawi,
ia masih mampu melindungi area sekitar 3 meter di atas kepalanya dan menarik sungai surgawi ke sekitarnya. Setelah membuat gerakan menyentuh tanah dengan tangan kirinya, ia segera menariknya kembali, menyatukan kelima jarinya, dan memukul langit dengan telapak tangannya. Ledakan, raungan dahsyat tiba-tiba meletus di puncak Gunung Tianzun. Di Gunung Tianzun, yang terletak di udara dan dikelilingi oleh ruang terbuka, suara guntur bergema hingga ratusan mil. Suara gemuruh bergema melalui lembah-lembah pegunungan, bergema tanpa henti. Seluruh Gunung Tianzun tampak bergetar 3 kali. Setelah dia menaklukkan naga dan harimau, petir telapak tangan yang dilepaskannya dengan sekuat tenaga sebanding dengan gemuruh guntur surga di tengah hujan badai. Itu diblokir. Mereka yang menonton dari lereng gunung dan di bawahnya semuanya sangat tersentuh. Bima Sakti turun ke alam fana, momentumnya tak terhentikan. Namun, pada akhirnya, penguasa Dao Ascension berhasil menghalanginya. Namun, jauh di atas, pusaran itu berputar tanpa henti, dan air mengalir terus-menerus, membuat pasang surut Tiongkok Vietnam tampak tidak ada habisnya. Dia bisa menahannya untuk sementara waktu, tapi berapa lama dia bisa menahannya? Tiba-tiba semua orang mendengar suara guntur. Seluruh Gunung Tianzun bergetar 3 kali. Dari makhluk abadi yang berpangkat paling tinggi hingga ular, serangga, tikus, dan semut yang berpangkat paling rendah, semua orang terguncang sampai ke akar-akarnya dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Selama ratusan mil di sekitarnya, burung-burung dan hewan-hewan menjadi kacau, sebagian terdiam di tempat, sebagian berhamburan ke segala arah, sebagian kembali ke sarang, dan sebagian lagi jatuh ke tanah. Guntur adalah kekuatan surga, dan para kultivator paling takut pada kekuatan guntur. Pada saat ini, sebuah petir menyambar gunung, dan selain beberapa manusia sejati naga harimau, para kultivator lainnya tercengang dan tak mampu bangun. Bahkan Dewa Naga dan Harimau pun terguncang, jantungnya berdebar tak terkendali, tak mampu tenang. Ia samar-samar ingat bahwa saat guntur bergemuruh, tubuhnya pun tampak gemetar. Kilatan petir dari telapak tangan itu menembus angin kencang dan menyambar Bima Sakti. Air dapat menghasilkan listrik dalam sekejap, seluruh Bima Sakti dipenuhi dengan kekuatan guntur, berubah menjadi air yang dipenuhi petir. Bahkan pusaran yang tinggi di langit langsung diserbu oleh kekuatan guntur. Sosok di dalam pusaran itu berhenti sejenak, lalu mundur selangkah dan keluar dari pusaran. Ia berdiri tinggi di langit, alisnya berkerut, tenggelam dalam pikirannya. Pusaran air itu pun lenyap setelah kehilangan sumber kekuatan ilahiyahnya, dan sungai di langit pun lenyap tanpa jejak, berubah menjadi air yang tak berakar. Bima Sakti runtuh, tanpa ada sumber air yang mengikutinya. Qin Xianyu bertahan dari gelombang pasang dari wilayah Tiongkok Vietnam yang jatuh dari langit, sehingga lolos dari bencana ini. Tinggi di langit, Dewa Gai sedikit mengernyit, tatapannya menjadi agak muram. Dewa sejati berbulu telah menaklukkan naga dan harimau, tetapi ia belum mampu menyatukan naga dan harimau, juga belum mampu terbang. Kultivasinya sangat mendalam, mencapai puncak alam naga dan harimau. Meskipun pendeta Tao Junior ini telah mengorbankan fondasinya sendiri untuk menaklukkan naga dan harimau dalam menghadapi bahaya, bagi Dewa Gai, ia hanyalah seorang anak berusia 3 tahun yang telah tumbuh sedikit lebih tinggi dan bertambah 2 tahun. Dengan kultivasi puncaknya di level naga harimau, eliksir emas 9 inci miliknya hampir mengembun menjadi inti emas Dao Agung, hampir mencapai peringkat bumi abadi. Kultivasinya luar biasa tinggi, dan praktik Daoisnya mendalam. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan manusia sejati di level konvergensi naga harimau mungkin tidak akan mampu menahannya, bahkan untuk sesaat. Yang Mulia Ilahi telah mengolah Dao selama bertahun-tahun dan menguasai banyak seni Tao, termasuk beberapa seni yang lebih unggul daripada Zhong Yue Chao. Setelah dilepaskan, bahkan Taois pemula ini, yang baru saja diinisiasi dalam menaklukkan naga dan harimau, tidak akan mampu menahannya. Dengan keahlian manusia sejati pertama naga dan harimau, bahkan satu serangan pun dapat membasmi junior yang baru saja menaklukkan naga dan harimau. Jika dia menggunakan teknik Tao yang jauh lebih unggul daripada Zhong Yue Chao, dia pasti akan berhasil. Jelaslah bahwa sosok ilahi itu bukanlah manusia biasa. Alisnya berkerut, seolah dia sedang berpikir keras. Jantung Qin Xianyu berdebar kencang. Meskipun keduanya belum berhasil melukai Qin Xianyu sejak pertemuan pertama mereka, Gai Sang Dewa tidak meremehkan junior ini. Sebaliknya, Gai Sang Dewa memahami prinsip bahwa bahkan seekor singa pun menggunakan kekuatan penuhnya untuk memburu kelinci. Qin Xianyu sebelumnya telah menangkis 2 telapak tangan Gai Shenzun. Jika itu Long Hu Zhenren yang lain, mereka harus mengandalkan kultivasi mendalam mereka sendiri untuk melanjutkan serangan. Namun, Gai Shenzun mengabaikan penghinaannya dan menggunakan teknik Tao Zhong Yue Tide, bahkan merendahkan diri untuk berjaga-jaga. Menyerang junior ini di tengah gelombang pasang menunjukkan bahwa ia tidak sombong. Setelah Qin Xianyu menguasai ular darah terbang, Dewa Gai segera terbang ke langit,
memastikan dirinya tak terkalahkan sebuah langkah yang diperhitungkan dengan matang. Sejak Qin Xianyu menerobos sungai surgawi ini, orang sejati tingkat puncak lainnya dari alam naga harimau pasti akan menggunakan teknik Tao yang lebih kuat untuk terus berhadapan dengan Taois junior ini, dan tidak akan berhenti sampai dia terbasmi di tempat. Sebagai manusia sejati naga dan harimau nomor 1, Gai Shenzun telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan pemikirannya jelas berbeda dari orang lain. Apa yang sedang dipikirkannya? Qin Xianyu juga menyadari ada yang tidak beres, jantungnya berdebar kencang, dan dia agak khawatir. Dewa Gai mendesah dan melambaikan tangannya. Di Gunung Tianzun, semua halaman runtuh. Hanya satu pohon yang bergoyang sedikit di tengah rerun dewa, tingginya hanya beberapa kaki, dengan tajuk seukuran roda jungkir balik. Dewa yang agung itu berdiri tegak di angkasa, tangannya di belakang punggung, dan matanya sedikit tertutup. Saat dia menutup matanya, pohon itu tumbuh 1 kaki lebih tinggi. Di Gunung Tianzun, tanah di sekitar Qin Xianyu retak, dan akar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di satu sisi Gunung Tianzun, retakan yang tak terhitung jumlahnya pecah, menyebabkan batu-batu berjadewa dan pohon-pohon tumbang. Asap dan debu mengepul, menutupi langit dan matahari. Dunia berubah warna, ... Gunung itu runtuh. Gunung Tianzun telah runtuh. Para praktisi Tao di kaki gunung berada dalam kekacauan total. Pada saat ini, bahkan mereka yang telah mencapai puncak kekuatan spiritual mereka mencari kesempatan untuk melarikan diri, berhamburan dalam kepanikan. ... Ini, kepala sekolah Dong Yue merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya, jubahnya basah oleh keringat. Para dewa naga dan harimau lainnya menjadi pucat karena ketakutan, memperlihatkan tanda-tanda ketakutan. Yang Mulia Gai, yang dikenal sebagai manusia sejati pertama naga dan harimau, memiliki kultivasi eliksir emas 9 inci yang sangat tinggi, dan akan segera memadatkan inti emas Dao Agung. Dengan kultivasi yang begitu mendalam, ia mampu menekan dinasti suci kebajikan agung, dan bahkan belasan negara besar di sekitarnya menghormatinya. Namun, bagaimana mungkin sosok naga dan harimau puncak ini memiliki metode seperti itu? Apakah dia menggunakan Gunung Tianzun untuk tujuannya sendiri? Kekuatan gunung, dipadukan dengan kekuatan sihir puncak naga harimau aslinya dan budidaya cairan giok sup emas 9 inci. Guru Baisong bergumam, seorang dewa bumi. Semua dewa naga dan harimau terkejut. Pria yang mengelus jenggotnya itu mencabutnya tanpa menyadarinya. ... Karakter, Xian, abadi dapat dibagi menjadi 2 bagian, satu adalah Ren, orang, dan yang lainnya adalah San, gunung. Suara Dewa Gai begitu dalam dan bergema di mana-mana kitab-kitab Tao mencatat bahwa makhluk abadi dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Jika seseorang memperoleh kekuatan gunung, ia akan memiliki kekuatan seorang abadi. Jika akar pohon ini mencapai dasar gunung mulia surgawi setinggi 3000 kaki, aku akan mampu menguasai kekuatan magis seutuhnya gunung mulia surgawi. Kedalaman kekuatan magis ini akan cukup untuk melampaui seorang dewa bumi biasa. Dengan kultivasi seperti itu, aku dapat dengan mudah dan alami memasuki alam dewa bumi, sehingga mencapai Dao dan naik menuju keabadian. Sayangnya, pohon ini belum cukup dewasa dan belum menguasai seluruh Gunung Tianzun. Yang Mulia Gai, mengenakan jubah yang dalam dan megah, menatap Qin Xianyu dari posisinya yang tinggi dan berkata, tapi itu sudah cukup untuk menghadapi junior sepertimu. Manusia mengandalkan gunung untuk menjadi abadi, sebab meskipun sang dewa belum mampu mengendalikan seluruh gunung mulia surgawi, akar pohon ini telah menembus lebih dari separuhnya. Ini adalah dewa setengah. Selain kekuatan puncak naga harimau aslinya dan kultivasi mendalam sup emas 9 inci dan cairan giok, ia juga memiliki kemampuan hebat lainnya. Kekuatan sihir sang dewa saat ini tidak kalah dengan kekuatan dewa bumi yang dapat naik ke alam atas. Dewa itu berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, auranya naik dengan mantap. Dihadapkan dengan tekanan yang begitu dahsyat, bagai gunung yang menjulang tinggi, dan aura berat yang mampu menghancurkan gunung dan membelah bumi, Qin Xianyu merasa seperti diserbu hawa dingin. Alisnya berkerut, pupil matanya mengerut, dan napasnya sesak. Kekuatan yang mampu memindahkan gunung dan membalikkan lautan itu benar-benar sebanding dengan kekuatan para dewa yang turun ke alam fana. Qin Xianyu menutup matanya sedikit. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan kabut di pegunungan serta ladang terangkat oleh angin, seperti selubung tipis yang berkibar, menekan asap dan debu Gunung Tianzun. Namun, angin dan hujan yang paling kuat sekalipun hanya dapat menekan sebagian debu, bagaimana mungkin mereka dapat menekan gunung seperti Tianzun? Pohon itu tingginya hanya sekitar 10 kaki. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa pohon ini, yang tingginya hanya sekitar 3 meter, memiliki akar yang menutupi sebagian besar Gunung Tianzun. Batang pohonnya hanya sekitar 3 meter, tetapi akarnya hampir sepanjang 6.000 meter, menembus jauh ke dalam gunung dan meresap ke dasar gunung.
Sang Dewa Ilahi memejamkan matanya sedikit dan mengangkat tangannya sedikit. Pohon muda ini tumbuh 1 kaki lebih tinggi, menyebabkan seluruh Gunung Tianzun bergetar dan retak. Di Gunung Tianzun, tanah di bawah kaki Qin Xianyu retak, dan akar muncul di setiap inci tanah di sekitarnya. Akar-akar yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah, saling terkait dan tersebar rapat. Namun ini hanya apa yang dilihat Qin Xianyu. Gunung Agung Surgawi ini telah dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya, yang paling menakjubkan panjangnya ratusan kaki dan lebarnya puluhan kaki, seolah-olah sebuah ngarai telah terbelah di gunung tersebut. Di bagian atas puncak gunung, bongkahan batu yang tak terhitung jumlahnya telah menggelinding ke bawah, beberapa sebesar rumah dan beberapa sekecil debu. Semua kultivator di kaki Gunung Tianzun mundur, dan bahkan beberapa manusia sejati naga harimau tidak berani berlama-lama di Gunung Tianzun. Orang gila ini, Sang Master Naga dan Sang Master Harimau saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi dengan kengerian yang amat sangat. Meskipun Raja Sejati Yuhua cukup beruntung untuk menaklukkan naga dan harimau, ia tetaplah seorang junior yang dapat dengan mudah dibasmi oleh Yang Mulia Gai, sosok di puncak alam naga dan harimau. Sekalipun Sungai Surgawi itu gagal membasmi Raja Sejati Yuhua, Yang Mulia Gai memiliki seni Tao yang tak terbatas, dan ada banyak yang melampaui Sungai Surgawi itu. Sepanjang proses tersebut, Dewa Gai hanya melepaskan 2 teknik Tao, keduanya adalah Yue Hao dari Raja Chao dari Kuil 5 Yue. Namun siapa yang dapat membayangkan bahwa setelah gagal memperoleh hasil apapun dalam 2 serangan Yang Mulia Dewa Gai, Yue Hao akan segera melancarkan teknik yang mengguncang dunia, hampir menghancurkan gunung Yang Mulia Surgawi dan naik ke alam abadi bumi. Pada saat ini, aura Dewa Gai terus meningkat. Meskipun ia belum memadatkan inti emas Dao Agung, kekuatan aura dan kekuatan magisnya bahkan 3 kali lebih tinggi daripada para dewa bumi. Semua dewa naga dan harimau dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Di bawah pengaruh Zhong Yue Chao, Yu Hua Zhenjun sudah berada dalam situasi yang sangat sulit. Jika mereka berada di posisi Gai Yi Shenzun, mereka hanya perlu menggunakan teknik Dao yang lebih unggul dari Zhong Yue Chao untuk membasmi Yu Hua Zhenjun di tempat. Akan tetapi, Yang Mulia Dewa Gai Yi tidak menyadari gawatnya situasi tersebut dan malah melancarkan teknik semacam itu, yang mampu menghancurkan gunung dan membelah bumi, membuatnya sebanding dengan seorang dewa bumi. Itu hanya, pemimpin Sekte Dong Yue hendak mengucapkan kutukan ketika dia tiba-tiba berhenti. Para dewa naga dan harimau lainnya pun terkejut saat mendengar dia berhenti sejenak, lalu, setelah sebuah pikiran melintas di benak mereka, mereka semua terdiam. Jika berbicara tentang keterampilan bertarung sihir, tak seorang pun dapat menandingi Dewa Gai. Bahkan seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk memburu seekor kelinci. Meskipun Dewa Gai mengerahkan seluruh tenaganya dalam pertempuran ini, sehingga hasilnya terlalu mencengangkan, semakin kuat metodenya untuk membasmi Raja Sejati Transformasi Bulu, semakin aman pula dia nantinya. Di antara lebih dari 10 negara besar di sekitar dinasti suci kebajikan agung, meskipun tidak banyak ahli puncak naga harimau, masih ada lebih dari segelintir. Jelas ada alasan lain mengapa Yang Mulia Ilahi dihormati sebagai pribadi sejati pertama naga harimau. Master Sekte Dong Yue bergumam pada dirinya sendiri, itukah sebabnya dia menjadi manusia sejati naga dan harimau nomor 1? Hujan masih halus seperti kain kasa dan kabut, dan angin masih menyingkap tabir. Tanah di bawah kaki Qin Xianyu bergetar terus-menerus, dan akar-akar yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan di sekelilingnya. Bagian atas Gunung Tianzun ditutupi retakan, menyerupai ngarai jurang yang dalam, dan gunung itu berada di ambang kehancuran. Qin Xianyu menahan napas, tidak dapat berbicara. Setelah menyaksikan pemandangan yang menggemparkan ini dan merasakan aura Kaisar Dewa Gai Yi yang nyaris melampaui dunia ini, aura Qin Xianyu pun melemah drastis. Setelah menempuh perjalanan jauh dari prefektur Fengsing, dari puncak gunung hingga titik ini, ia terus mengumpulkan kekuatan dan momentum di sepanjang jalan. Namun, setelah menyaksikan pemandangan ini, semua aura dan kekuatan tersembunyinya yang mengesankan lenyap sepenuhnya. Dengan momentumnya yang terhambat, aura Qin Xianyu semakin melemah. Tatapannya menjadi dingin, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Aku tahu Dewa Gai itu kuat, tapi aku tak pernah menyangka dia akan sekuat ini. Qin Xianyu telah mengumpulkan momentum sejak awal, yakin bahwa penghalang mentalnya akan hancur selama pertarungannya dengan Yang Mulia Gai Yi. Pada saat itu, ia akan mengorbankan esensi fundamentalnya sendiri untuk secara paksa memadatkan harimau putih. Dengan pedang Dao yang dimilikinya, ia tidak akan takut akan kenakalan harimau putih dan dapat menaklukkannya secara instan. Tidak seperti orang biasa yang akan berjuang untuk menaklukkan harimau putih dan berisiko mati karena serangan balik. Akhirnya, dengan dipupuk oleh eliksir giok, ia dapat memelihara naga biru dan harimau putih, menyempurnakan dan memperkuat keduanya. Dalam perjalanan ini, Qin Xianyu yakin bahwa dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk menerobos dan menaklukkan naga dan harimau. Akan tetapi, untuk berhadapan dengan sosok puncak seperti Dewa Gai,
tingkat kultivasi seseorang yang hanya menaklukkan naga dan harimau jelas tidak cukup. Karena mereka berani datang, mereka pasti sudah menyiapkan rencana cadangan. Namun, kemampuan Dewa Gai jauh melampaui ekspektasi Qin Xianyu, dan keyakinan yang dimilikinya tampaknya menjadi kurang aman. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam. Menghadapi hidup dan mati membutuhkan keberanian besar. Dia membalikkan tangannya dan menemukan sesuatu. Benda ini berukuran sangat kecil dan seluruhnya berwarna emas. Pil giok. Qin Xianyu meliriknya dan tahu bahwa situasinya mendesak dan tidak bisa ditunda. Ia membuka mulutnya sedikit dan menelan pil giok itu, menggunakan energi sejatinya untuk membersihkan dan memurnikannya. Meskipun hanya sedikit pil giok yang tersisa, kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan jimat api pun tak mampu memurnikannya. Inilah esensi pil giok, dan kedalaman khasiatnya sungguh tak terbayangkan, bahkan Qin Xianyu, yang telah menaklukkan naga biru, pun tak mampu memahaminya. Kini, meskipun ia telah menaklukkan naga dan harimau, ia masih tak mampu memahami seberapa besar kekuatan obat yang terkandung di dalam pil giok. Cairan spiritual di dalam kantong air sudah sulit dikendalikannya. Meskipun saat ini ia sedang menaklukkan naga dan harimau, memurnikan esensi pil giok masih cukup menantang. Setelah meminumnya, Qin Xianyu menyadari bahwa dia masih meremehkan pil giok ini. Jika seorang dewa naga harimau biasa meminumnya, obat itu kemungkinan akan menyebabkan tubuhnya hancur berkeping-keping karena potensinya, yang mengakibatkan kehancuran langsung baik wujud maupun jiwanya. Pedang Dao, pedang pelindung ini muncul dari dantian dan menyerang pil giok. Ledakan, pil giok itu pecah, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dalamnya. Itu adalah aliran air yang tak terhitung jumlahnya, berwarna keemasan dan jernih, seperti kaldu emas dan cairan giok yang lahir dari persatuan naga dan harimau. Aliran cairan emas yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, langsung menyebar ke seluruh tubuh dan akhirnya kembali ke dantian. Sup emas dan cairan giok berkumpul di dantian. Tingginya 1 inci, 2 inci, 3 inci, titik. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, sup emas dan cairan giok berkumpul hingga ketinggian 9 inci. Ramuan giok emas 9 inci melambangkan puncak alam naga harimau. Jika seseorang melangkah lebih jauh, ramuan giok emas 9 inci ini seharusnya telah dipadatkan menjadi inti emas Dao Agung. Namun, Qin Xianyu sendiri hanyalah seorang kultivator penakluk naga dan penjinak harimau, belum mencapai penyatuan naga harimau, sehingga tidak mampu menahannya. Sup emas 9 inci dan cairan giok. Qin Xianyu merasa ngeri saat mengetahui aliran air keemasan yang tak terhitung jumlahnya masih menyembur keluar dari dalam pil giok. Sup emas dan cairan giok setinggi 23 cm masih belum cukup, akan lebih banyak lagi sup emas dan cairan giok yang akan keluar. Namun, setelah seorang kultivator memiliki sup emas dan cairan giok setinggi 23 cm, ia harus memadatkan ramuan emas Dao Agung dan tidak boleh melebihi batas 23 cm. Bila ramuan emas dalam pil giok terus mengalir, maka akan meledakkan dantian, yang akan mengakibatkan hancurnya tubuh fisik dan musnahnya wujud dan jiwa. Suara berdengung. Pedang Dao sudah gatal ingin mengeluarkan semua kaldu emas dan cairan giok yang berlebih dari tubuhnya. Tidak, Yang Mulia Dewa telah melampaui batas puncak naga harimau, dan ramuan emas 9 inci miliknya yang diperoleh melalui tipu daya, sama sekali tidak cukup untuk mengatasinya. Qin Xianyu menggertakkan giginya, matanya berkilat dingin. Semua ramuan obat ditekan paksa di dantiannya. Dia dengan paksa menekan sup emas dan cairan giok setinggi 9 inci, serta gelombang sup emas dan cairan giok yang mengikutinya, hampir sebanding dengan sungai besar, ke dalam dantiannya. Meski begitu, itu masih belum cukup. Semua energi primordial yang terkandung dalam 108 titik akupuntur mengalir keluar dari titik akupuntur tersebut, dipadukan dengan sup emas dan cairan giok, memperkuat kekuatannya, dan mengalir ke dalam dantian. Qin Xianyu akan mendengar suara retakan tak kasat mata, seperti suara porselen. Dantianku terasa seperti hendak meledak. Tinggi di langit, angin dan hujan masih mengamuk. Angin dan hujan menyapu pegunungan dan hutan, seperti tabir tipis. Di samping Dewa Gai, awan putih yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, semuanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Langit biru dan awan putih, angin sepoi-sepoi dan hujan. Dewa Gai tetap acuh tak acuh, auranya masih membumbung tinggi. Bahkan sekarang, ia belum mencapai puncaknya, seolah-olah ia akan terus mendaki, seolah-olah ia akan melampaui langit. Meskipun auranya belum mencapai level itu, Dewa Gai merasa sudah cukup dan ia tidak perlu meningkatkannya lagi. Ia bisa dengan mudah membasmi pendeta Tao kecil ini saat ini. Kemudian, Dewa Gai menekan tangannya ke bawah. Awan putih yang tak terhitung jumlahnya turun. Rasanya seperti langit runtuh. Qin Xianyu gemetar seluruh tubuhnya, diselimuti aura dingin. Pada saat ini, dia berada di ambang kematian. Berdengung. Semua cairan berharga,
termasuk semua energi primordial bawaan yang telah ia kembangkan, terkumpul di dalam dantiannya. Dalam keadaan linglung, Qin Xianyu seperti mendengar suara porselen pecah, seolah-olah dantiannya sedang pecah. Namun, dantiannya tidak hancur pada akhirnya. Kaldu dan cairannya berkurang dengan cepat. Dalam sekejap mata, sup emas dan minuman keras giok itu habis semuanya. Hanya ada satu pedang di dantiannya. Pedang itu terbuat dari batu giok, panjangnya 1 inci dan 3/10 inci, dan merupakan harta tertinggi untuk melindungi Dao. Semua kaldu emas dan cairan giok diserap oleh pedang Dao, dan di ujung pedang, sebuah titik cahaya berkedip-kedip tak menentu. Qin Xianyu mendongak dan melihat hamparan putih di hadapannya, dengan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tubuh dan wajahnya. Awan putih yang tak terhitung jumlahnya turun. Angin dan hujan bertiup. Langit tampak runtuh. Rambut Qin Xianyu ditutupi dengan bintik-bintik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan tetesan air hujan yang jatuh di rambutnya. Mengambil napas dalam-dalam, aku merasakan nyeri pada seluruh andalamku. Energi murni muncul dari dantian, melewati dantian tengah, melewati 12 lapisan energi, dan tiba di mulut. Qin Xianyu melangkah maju dan berkata, "Titik." Nada suaranya tenang, seperti angin sepoi-sepoi. Gumpalan uap putih keluar dari mulutnya, naik lurus ke atas. Sebuah garis putih tipis muncul di langit. Awan putih terbelah di tengah. Langit tampak terkoyak. Sebuah garis lurus muncul di langit, dan terus retak. Garis tipis ini membelah langit, membelah awan putih, dan melesat melintasi sosok yang tinggi di atasnya. Awan putih terbelah dua dan perlahan menghilang. Angin dan hujan tiba-tiba berhenti. Lalu, angin berhenti dan hujan pun reda. Dunia kembali jernih dan terang. Di pegunungan dan ladang, udaranya segar, tak ada angin atau hujan, tak ada duka atau suka. Satu kata, badai tiba-tiba. 240.